Lah ini udah bagus sekali. Cantik pula tuh bahasaku. Ayolah kita dialog apa gitu, Mas. Karena begini. Mau jenguk orang tua, mau antar anak, mau jemput istri. Dengar dulu lah saya bicara. Nah. Keyakinan saya begini. Cuma ada berita baru luar biasa. Gimana? Papi pemualaf? Bukan apa? Putri Pak Dansi beliau mualaf. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Satu keluarga mualaf. Alhamdulillah. Malam ini juga Mas Pipo mau mualaf. Ini gara-gara Bang Juma sering ditantang debat terus cari banyak mualaf nih, ya Allah. Ya. Jadi kalau Mas Pipo ini mualaf, saya janji ku belikan mukena 3 warna. Enggak begini, ya, Jum. Dengar dulu, Juma, saya bicara dulu. Begini, saya bicara dulu lah. Jadi kau ngerti bicara kan begitu. Iya. Gini, yang saya mau, jangan nanti kalau kita diskusi, jangan di-kick, jangan di-mute. Karena begini, dengar dulu. Keyakinan saya begini, mungkin entah 10 menit, 15 menit, Anda akan mampu. Tapi selebihnya karena tidak akan mampu Anda. Saya yakinkan itu. Kalau Anda bertahan, saya pikir Anda akan tumbang. Oh, itulah keyakinan saya. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Ada cadangan. Jadi kalau Anda bertahan sampai 15 menit, saya pikir udah bagus itu. Iya udah, ayo kita lanjut. Apa temanya nih? Makanya Anda istirahat dulu sebentar. Jam 10 kita mulai. Enggak perlu. Ini udah jam 10 di tempatku. Oh iya, di tempat saya masih jam. Pak Pipo tuh gurunda kami itu lagi on fire. Dan mau Anda on fire mau apa? Begini saya katakan, karena seperti Pak Pipo nggak pernah Anda jumpai. Nah ini saatnya. Kan kemarin abang ini suruh tunggu jam 8 pagi kan. Teman-temanku di M3 itu nggak tidur, mereka tungguin abang muncul. Tapi sampai mata mereka nyaris katara, abang nggak muncul. Nah tadi habis sore aku bilang sebentar 1,5 jam abang masuk. Dipikirnya abang aku udah kabur kan? Udah keluar kan? Masuk abang, kejebak abang, rupanya aku masih ada di sini. Nah, sekarang jangan kabur lagi, ayo. Ayo, angkat tema. Jam 10, kalau kau bisa jam 10 silakan, kalau tidak lagi. Anda menyerah berarti. Enggak potongan saya menyerah, enggak potongan saya. Apalagi seperti Anda begini, takut sama apalagi seperti Anda, bagi saya Anda itu anak kecil bagi saya. Nah, kalau anak kecil kenapa takut? Enggak takut, maka waktunya Anda minum dulu istirahat, nanti paru-paru Anda. Perlu, di sini udah lengkap, ada kopi, ada teh, ada susu, ada lengkap ini, ada 100 botol minuman ini di sini. Bagaimana caramu mencari pahala, Pak Pipo? Kelek paru-paru itu harus kita istirahat sementara gitu. Saya kasih yang menurut Anda. Sudahlah Bang, aku dicipta oleh Tuhan untuk membimbing kalian. Itu sudah kodrat saya itu. Udahlah. Saya bukan begitu Bu Juma. Kita kan konsekuen dan sekarang kita kan berpikir secara sehat lah. Iya, ini kita sudah berhadapan ini. Saya udah minum kopi campur masako 2 gelas. Kurang apa lagi? Jam 10 saya bisa. Kalau enggak, saya nggak bisa karena ini yang ke 147 saya dijanji. Ya udahlah. Kalau abang nggak tepati lagi ini yang sudah genap hampir 1000 Anda janji saya. Sekarang ayo, jangan takut. Saya tidak akan keras. Saya akan saya akan memberikan dasar-dasar Bible aja dulu dengan dasar-dasar Al-Qur'an. Jangan yang tinggi-tinggi. Percayalah. Saya tahu kok pemahaman Bang Pipo ini belum sampai seberapa kali. Maka saya katakan, kalau saya katakan nanti begini Juma, bagi saya Anda itu ilmu ketek. Bagi Bibel, tentang Bibel. Kok jadinya sombong kali mulutnya, tapi nggak sombong. Makanya saya kalau orang sombong itu tidak takut. Kalau Anda bisa bertahan nanti 15 menit, Anda udah kuat itu. Ini kita sudah bertahan sudah lebih 15 menit ini ya, aku masih ada di sini. Enggak, waktu diskusi ini nanti akan saya gas Anda sih harus. Iya, sekarang lah. Karena Anda sudah terlalu berkoar-koar saya lihat di Bibel orang Kristen, maka Anda harus saya kick. Namanya kita berdialog dengan beda agama. Anda bawa kitab Anda, saya bawa kitab saya. Anda kritisin kitab saya kritisin kitab Anda. Itu dialog namanya.
Quran Anda dengan hadis Anda saya nggak paham, nggak saya kritik itu. Cuma bertanya Nah, tentang Quran oleh Anda. karena itulah Anda memang belum pantas untuk berdialog dengan saya. Karena Makanya Anda menurut- selalu ketakutan gitu. Yo, mulai. nggak Enggak, ketakutan. masalahnya ini Bang, orang ini takut tapi suka nantang. Tapi kulihat dari sini udah mulai mau kencing celana dia. Kan, kamu bicara mungkin anak kecil kau itu, nggak pernah kau sekolah kau. Lah, faktanya Abang mau lari. Kenapa mau lari? Kalimatmu itu belajar kau sopan supaya dihargai orang. Enggak, di sini kan ada Dinda Josel. Dinda Josel pingin kali melihat Bang Vivo-nya itu Iya. berdialog dengan Bang Suma. Tadi betul. dia japri saya, Bang, aku penasaran sama Bang Vivo. Dia masih ganteng nggak sekarang ini di usianya yang sudah 97? Gue bilang masih ganteng kok. Dia masih gagah itu. Makanya Bang Vivo perlihatkan bahwa Anda itu pantas menjadi apologet Kristen yang handal menghadapi saya, disaksikan oleh Neng Gelis Josel. Kan gitu. Ayo semangat. Aku mendukungmu. Vivo cemungut. Ya, nanti Ini aku benar. pura-pura nggak bisa jawab. Percayalah. Begitu abang tanya, semua apa? Saya pura-pura nggak bisa jawab gitu. Supaya Bang Josel itu semakin simpatik gitu loh sama abang. Gimana? Tadi Sudah saya malam sampai katakan, pagi kalau di kau- sini sama kita sama Mbak Kalau Luna, kau Bang bertahan 20 Aduh, menit, Pak kalau Vivo kau nanti itu. bertahan 20 menit, udah memang Anda kuat. Saya akui kuat Anda. Tapi kalau kau Anda bertahan 20 menit kita diskusi. Kalau kau bertahan 20 menit aja, kau sebaik-baik. Ya Pak udahlah, Vivo tadi ayo malam ayo. setengah Ayo. pagi itu halus banget karena di sini ngobrol sampai pagi itu sama saya sama Mbak Luna, Bang Zuma. Wih, kenyang kali dia makan daging gua. Wih, 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 wih. Iya. Pantasan semangat kali dia, Cici. Sampai Ayo, pagi. ayo, ayo. Ayo Iya. kita debat. Oke, yuk. mungkin Jalan, bisa yuk. dimulai ya Pak Vivo Iya. ya. Temanya Begini. ditanyakan ke dia. Biar kita Cuma ikutin. sebenarnya Iya, begini siap, cuma mungkin. begini cuma sebenarnya Mm-mm. Anda itu tidak layak bicara tentang firman Tuhan, nggak layak sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Maka nanti dengarkan, saya Iya. saya argumen dengan Anda, apa yang Anda argumenkan akan saya balas dengan argumen saya. Ingat, Iya, oke. Baik, apa saya mana tujuan Anda argumennya? Dengan kata Oke. lain, saya hadapi Anda argumen sampai langit yang ketujuh. oke. Moderator siap. Saya berargumen dulu. Saya berargumen dulu. Nanti abang tanggapi ya, luruskan kalau salah ya. Waktu saya nggak bisa sekarang, saya mau berangkat jadi jam 10 saya baru masuk. Pak Vivo tadi gimana sih? Jangan Oke, oke. gitu lah, Pak Vivo. Oke, Dinda Josel saya mulai. Di dalam Yohanes 12 nomor 48 dikatakan begini Bang Vivo. Tolong diluruskan kalau saya keliru. Jangan sampai saya dianggap mempelesetkan atau salah tafsir. Ya. Yesus menerangkan begini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya dan pada hari akhir atau akhir zaman. Nah, sekarang bagi kami umat Islam ini, perkataan Yesus yang mana yang akan menjadi hakim bagi umat Islam sehingga umat Islam ini tidak layak kemudian masuk ke dalam surga. Silakan. Nanti. Kok nanti Ya udah. sekarang kan gini Bang. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, Di mana itu? perkataan Di Yesus mana itu ditulis? Di mana itu ditulis? Yohanes 12 nomor 48. Nah, perkataan Yesus Itu bibelmu itu. Yohanes 12 Bibelmu nomor itu 48. tidak bibel Kristen yang kau baca. Loh, itu bunyinya begitu, Bang. Tidak ada nomor-nomor di bibel orang Kristen. Bibelmu itu kau karang sendiri itu. Yohanes itu bibelmu 12 itu. nomor Makan 48. bibelmu itu. Bukan bibel Kristen itu. Ya sudah, Yohanes 12. Itu loh. Makan itu bibelmu itu, makan. Kau makan itu bibelmu. Bibel bukan bibel Kristen itu seperti itu. Yohanes 12, Bang. Yohanes 12:2:48. Tidak ada bibelmu itu, makan itu supaya kenang kau. Bibelmu itu. Loh, kok jadi kayak begini Abang ini? Makanya kalau Apa? kau bertahan 20 menit, sudah syukur kau bertahan 20 menit. Saya Tidak kasih malu tahu. dilihat sama Dinda Josel kayak gitu. Bibelmu itu bukan bibel orang Kristen seperti itu.
Ini kan jelas Yohanes 12 nomor 48. Karang-karangan Apa itu masalahnya? nomor-nomor itu, Bibelmu itu. Nggak laku bagi orang Kristen seperti itu. Yohanes 12 pasal 48. Bibelmu Iya kan? itu. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan. Bibelmu itu, kau makan Itulah- Bibelmu itu. Kau perlu kau itulah makan itu yang- Bibelmu. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, perkataan Yesus mana yang akan menghakimi umat Islam sehingga umat Islam itu tidak akan masuk ke dalam surga? Silakan. Bibelmu itu, nggak ada Bibel Kristen seperti itu. Kenapa bibir saya, Bang? Bibelmu, bukan bibirmu. Bibelmu itu, Bibelmu. Oh, Bibel. Ya jadi mau kayak mana lagi? Itu Bibelnya udah kayak begitu. Makanya kau TK pun nggak tamat. TK pun kau nggak tamat. Jadi yang benar itu kayak mana, Bang? Di dalam Bibel Kristen, Oh, itu pasal baru ayat. Oh gitu. Nomor-nomor titik 2. Di mana kau sekolah? Tapi kan sama aja, Bang, bunyinya yang penting kan. Karena jangkauan pikiranmu, akalmu sebatas itu. Kerdil, kecil. Jadi yang benar kayak mana? Coba Abang yang baca, pingin tahu aku. Makanya kamu, kalau kau pernah sekolah, ngerti membaca, tahu apa yang dituliskan di situ. Film-film Kamu Pak. sekarang Ini yang tertulis di dalam Terlalu Bibel banyak aku kau itu. membaca komik, terlalu banyak kau membaca komik, maka kayak gitu kau. Bang, Abang ini jangan kayak gitulah. Saya juga ini belajar, Bang. Tuh jangan. Pesan Kan- jangan. Kan Jangan jelas kau dikatakan. dengarkan baik-baik saya bicara. Ya, Quran Anda hadis saya tidak pernah saya mau seperti Anda itu berbicara seperti itu. Ingat, ya, terus kamu karang-karang sesuai kehendakmu karena kau picit dan kerdil. apa yang kukarang? Ini Kamu fitnah. katakan nomor apa? Ya Nomor sudah, satu. kalau begitu yang tertulis aja ku baca kan. Yohanes Bibelmu Yohanes itu maka kamu nggak 12 pernah sekolah nggak ngerti titik apa-apa. 2 angka 48. Makanya sebatas itu kau tahu kodratmu seperti itu. Astagfirullahalazim. Ngucap Jadi kau, maunya ngucap. kayak mana? Coba abang praktekkan dulu. Udah saya katakan tadi, apa yang saya baca tadi, apa yang saya katakan tadi, kau dengar tidak? Ya coba isinya Makanya pakai coba kuping kayak kau mana? mendengar, Ya, jangan pakai mulut. Pesan itu jangan tepat. Patarwi. Kalau kau bagus bicara, yang saya- mana ini, Bang? Dengarkan, kalau kau bagus bicara, saya lihat kau bagus bicara. Patarwi. Oke, coba. Tuh jangan. Maka Oke, saya ini. dengarkan. Ya, Saya sudah ada, adu Bang. argumenmu dengan argumen saya. Ya. Baik, Tuh jangan. silakan. Yohanes 12 titik 2 angka 48. Apa yang Bibelmu salah di itu, situ, Bang? Bibelmu itu, Bibelmu. Yang salah di situ yang mana? Bibelmu itu, makanya kau ngerti apa-apa. Membaca pun nggak ngerti, nggak pernah sekolah Ya. kau. Ya sudah, abang lah yang baca. Kalau gitu saya salah berarti. Silakan abang baca. Kebiasaan kau begitulah, kau selalu kau begitu cara orang diskusi. Gimana kau berlaku? Ya udahlah, seperti itu? baca lah, Bang. Abang kok jadi nggak kuat gini dialognya? Mau kabur. Dengarkan, di dalam Quran Ya. dan hadis saya tidak pernah berbuat seperti Anda itu. Saya menghargai Quran Anda dan hadis Anda. Bahkan saya menghargai orang Muslim. Bukan Lah seperti emang saya Anda. tidak menghargai kitab Anda? Tidak ada Bibel saya seperti itu. Lah ini kan kitab Anda yang saya baca. Kitabmu itu kitabmu. Loh, Yohanes Loh. 12. Iya kan? Ada nomor 1, nomor 2. Ini nomor 48-nya. Bibelmu itu yang nomor-nomor kayak gitu. Di Bibel Kristen nggak ada itu. Oke. Jadi ini apa ini? Yohanes pasal 12 ayat Karena kamu tidak 48, ngerti Pak Pipo. apa-apa, maka kamu gitu Oh, bicara. itu maksudnya. Oh, silakan. Coba teman-teman yang bacakan coba. Saya pingin tahu. Saya share screen ya. Heeh. Dibacakan ya, Dek, biar Abang Pipo ini kesemsem gitu loh. Bang Pipo sabar ya. Ini Sabar salah ya. ya cara saya membaca ya. Udah nanti saya masuk bikin waktunya nanti. Kalau kau sanggup, maka kalau kau bertahan nanti Oke, 20 yang menit lain aja. maaf ini dulu ya. Tidak mampu bertahan Kalau kau sama bertahan kamu. 20 menit aja nanti Oke. memang kau sudah Nah, bagus. tuh baca. Ayo baca. Dibacakan. Saya baca ya. Suruh baca, Di sini suruh Pak baca. Piko saya cuma membacakan, jangan perangi saya. Itu Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu
firman yang telah kukatakan, itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, Silakan. Terima pertanyaan kasih, dengarkan. Diam kau dulu, Wocah. Terima Sudah. kasih, Josel. Terima kasih, iya Josel. paman. Terima Iya, kasih. Suci. Terima Kasih kasih, nih. Josel, karena Anda Asik. membaca dengan benar di Bibel orang Kristen, bukan seperti gurumu itu. Ya, terus pertanyaan saya gimana, Bang? Nanti kita diskusi. Jam 10, saya akan berangkat dulu. Jam 10 lewat 5 menit saya janji. Malam Anda katakan semalam, tanya Josel, saya cari-cari Anda dari pagi. Tapi di Jumini, Iya, memang Bisa abang ini ya. unik. Memang giliran saya nggak ada, abang cari. Giliran saya ada, abang pamit. Karena si Josel mengatakan waktu semalam itu di sini Pak Pipo katanya, maka saya cari karena saya Saya konsekuent di Jumini saya cari, nggak ada aib. Bohong. Pak Pipo bohong, Bang. Saya bilang kita di MC Ternyata gitu. Bang Pipo ini muridnya Rudi Yohanes. Ketika nggak bisa menjawab, kabur. Oke, Jadi nanti saya masuk kembali. Nanti jam Sudah- 10 Jumat. Sudah kalau ada Anda orang yang siap, selalu kabur dari siapkan saya. dirimu, Pertama, ikat pinggangmu, Rudi Yohanes. maka saya katakan Kedua, tadi, pendeta sikat MYM. dirimu. Oke, Ketiga, anak makanya kalau Batak. kau bertahan 30 Keempat, menit, Esra Soru. berarti kau bisa. Kelima, Kalau siapa kau lagi? bertahan 30 menit sama Desoteu. Pak Pipo, berarti Desoteu kau juga bisa lari dari menghadapinya. saya. Terus siapa lagi? Nah ini si Pipo. Pipo lagi nih yang lari dari saya. Gimana itu? Bambang Nursena juga pernah saya kirim email ke dia, nggak dijawab-jawab sampai sekarang. Gimana itu? Termasuk Christian Prince. Email kita nggak dijawab-jawab sampai sekarang. Ini Bang Pipo lagi-lagi takutnya minta ampun. Kenapa Tadi rupanya, malam Bang? ini bang, dicari sama Haleluya. Iya ya. Itu ponakannya Bang Pipo itu. Oke, makasih banyak dulu. Saya akan berangkat dulu nanti jam 10 5 menit saya akan masuk. Berangkat kemana Pak Pipo? Aduh. Kabur Ya, dia. makasih banyak. Seperti Iya, iya, kodek siapa? Kodek si Ferdinand sama kabur juga. Jadi yakin serius Bang Pipo kabur ini? Bang Pipo betul-betul kabur? Walah. Kapan kamu kirim email ke Cipi? Udah keluar Jul. Gurunda. Walah. Jadi Ini dia kemana? maunya begitu Gurunda. Jadi dibacanya Alkitabnya itu Yohanes pasal 12 ayat 48. Oh, dia maunya seperti Maunya Al-Quran seperti ya. itu. Jadi kemarin itu Kan pernah kita kita bilang bahas. ayat nggak boleh. Nah itu Ngamuk, pernah kita ya. bahas sama dia. Kalau Dia begitu suka kenapa nggak tipu-tipu ini juga sama dengan rupanya. undang-undang dasar aja bacanya? Kapan Iya, kamu iya, kirim iya. email ke Cipi, Jul? Ada istrinya Bang Pipo. Itu siapa nih? Kok suaranya kayak mirip perempuan? Siapa ya? Enggak, kalian bilang kalian nantangin Cipi. Ferry Oh, Suawa sering ini kami. siapa ya? Sering. Waktu Jawab. dia masih pakai Skype, apa itu? Skype. Kita kirimi dia sampai sekarang nggak ada. Itu semua videonya cuman editan-editan itu. Editan-editan yang menelpon timnya juga, lalu kemudian Oh, disebar kakak 10 kemana-mana. tahun ini edis. Sama dengan ini, sama dengan Bulu Manuk. Siapa? Yusuf Bulu Manuk. Mana Oh. bulu? Siapa yang mau ngadepin dia memangnya di tim kalian? Hah? Yang ngadepin Ini dia Edis Gurunda. siapa di tim kalian? Apa jagonya dia? Kira-kira? Bukan loh, yang ngadepin siapa? Ya anak saya juga bisa. Yang usia SD kelas 6 bisa hadapi dia. Kenapa rupanya? Siapa bisa Bang, bang, ini Ferry Suawa ini kayaknya dari Kristen ini Ferry Suawa. Ya betul, shalom. Ah, tuh kan. Shalom. Ingin berdiskusi Bang Zuma beliau. Bang Ferry apakah ingin berdiskusi dengan Bang Zuma? Ya boleh juga. Saya kok sudah sering dulu diskusi sama Bro Suma, ya kan, Bro Suma? Iya, Nah, betul. ketemu lagi. Siap, 86,3 sikit. Lanjut. Oke, apakah dilanjutkan Bang Zuma untuk diskusinya? Silakan. Tapi saya nggak lama ya, karena saya mau nonton film. Oke. Jadi gimana dong? Film tentang risalah kenabian. Oke, berarti 20 menit saja langsung catur gitu ya untuk menambah waktu ya Bang Zuma ya. Boleh, boleh. Oke. Jadi open statement 3 menit langsung ke catur ya. Oke. Ya, temanya apa Asal- dulu? Tapi Temanya temanya apa, nggak tahu Bang ya. Ferry? Ya Gimana? nggak tahu juga saya. Ya udah itu Yohanes 12:48. Oke, Yohanes 12 ayat 48.
Ya, nanti Oke. si siapa tadi yang pakar puru-puruang itu bisa ikut membantu kalau dia mau. Oke, oke, silakan dimulai waktu 3 menit untuk open statement langsung saja ya, karena kalau di ini terlalu lama nanti. Bang Ilyas, timer ya, siap? Oke, terima kasih. Jadi pas selesai Pipo masuk, alhamdulillah. Lanjut Oke. lagi kita. Oke, waktu 3 menit untuk open statement. Bang Zuma, silahkan. Iya, Waktu 3 baik. menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semangat malam buat saudara-saudara Kristen. Jumpa lagi kita pada sesi kali ini membahas tentang Yohanes 12 nomor 48 kaitannya dengan ajaran agama Islam. Kenapa ini terkait? Karena yang kemudian menjadi acuan daripada orang itu kemudian mentaati ajaran Kristen karena dianggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sekarang kita dudukkan pernyataan Yesus ini untuk kemudian menatah keimanan umat Islam, di mana di data ini mengatakan bahwasanya barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, artinya bahwa untuk membedakan antara orang yang diselamatkan dan bukan yang diselamatkan menurut pernyataan Yesus ini, yang menjadi hakimnya adalah perkataan-perkataan Yesus. Saya muncul kemudian, saya hadir sebagai seorang Muslim. Mana perkataan Yesus yang akan menjadi hakim bagi orang Kristen, bagi orang Islam, sehingga umat Islam itu bisa dikena hukum berdasarkan dengan pengajaran Yesus. Karena kalau tidak seperti ini adanya, kalau dilarikan kepada penyaliban, dilarikan kepada penebusan dosa, itu tidak mencakup kepada perkataan-perkataan Yesus. Perkataan Yesuslah yang akan menjadi hakim menurut data ini. Sehingga umat Islam yang tidak kemudian menyembah Yesus, tidak kemudian ikut ke gereja, lalu kemudian tidak mengikuti ajaran Kristen, apa upahnya bagi mereka rupanya? Berdasarkan data ini. Misalnya saya Muslim, saya tidak mengikuti ajaran yang kemudian dianut oleh teman-teman Kristen. Kenapa? Karena yang menjadi acuanku adalah Yohanes 12:48. Yohanes 12:48 yang menjadi hakim kelak di hari akhir zaman adalah perkataan-perkataan Yesus. Nah, yang saya katakan sebagai dasar pijakan, ketika mendudukkan Yesus itu sebagai utusan, itu adalah perkataan Yesus, aku adalah utusan Tuhan, Bapa yang mengutus aku. Nah, saya sebagai seorang Muslim mengimani itu. Dan kemudian dia katakan dia diutus oleh Tuhan yang ada di atas, yang ada di langit, yang ada di Uranium. Langit, bukan surga tapi ya di Uranium. Nah, saya juga mengimani itu, bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan yang ada di langit. Nah, jika demikian, adakah perkataan-perkataan Yesus yang bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menghakimi kami umat Islam? Kalau ada, tolong tunjukkan perkataan Yesus yang mana itu. Demikian. Oke, terima kasih. Waktu habis. Kemudian open statement untuk Bang Ferry, waktu 3 menit. Silakan Bang Ferry. Oke, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan, oleh karena kasih dan setianya kita boleh nikmati. Bahkan nafas hidup, kasih karunia-Nya kita boleh nikmati sampai pada malam ini, detik ini. Terima kasih juga kepada Brother Suma yang sudah memberikan waktu ya untuk kita berdiskusi, dan juga kepada host, terima kasih. Oke, berbicara tentang firman Tuhan, segala sesuatu yang diucapkan oleh Yesus tentunya itu merupakan firman Tuhan. Jadi apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, ya kami menganggap Yesus sebagai Tuhan ya, adalah merupakan firman Tuhan. Dan ketika kita tidak mengikuti akan apa yang disampaikan oleh Yesus, itu menjadi hukum bagi siapa yang tidak menurut akan perintah Tuhan. Ya, seperti yang
tadi yang saya juga setelah mengikuti akan diskusi yang sudah dibawakan oleh Brother Suma dan Brother apa tadi? Lawan diskusi yang tadi Satria ya? Satria Injil. Brother Satria. Dan Brother Suma sudah mengakui ya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya, Yesus itu adalah Mesias. Saya bersyukur karena Brother Suma sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Apa artinya Mesias? Mesias itu adalah penyelamat yang diurapi. Jadi dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus, itu berarti Anda tidak lagi di bawah hukum. Berarti Anda mendapatkan apa? Pengharapan, janji keselamatan seperti yang sudah disampaikan oleh Brother tadi ya. Jadi kenapa apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah firman Tuhan? Karena itu yang dia katakan itu memang benar-benar adalah firman Tuhan, karena itu sudah terbukti ya apa yang dia katakan. Langit ini akan runtuh, tapi ucapannya itu tidak pernah akan runtuh. Ya, jadi itu berarti apa? Kekal. Jadi hanya firman Tuhan yang kekal. Jadi apa yang Yesus sudah katakan itu adalah benar-benar firman Tuhan. Oke, saya kira sampai di situ dulu. Waktu masih 40 detik, silakan dihabiskan. Ya, cukup. Saya kira cukup saja. Oke. Berarti langsung ke dua ini ya, masing-masing narasumber akan catur. Selama masing-masing narasumber memiliki waktu 20 menit, apabila Anda selesai dalam bernarasi ataupun menjawab pertanyaan dari satu sama lain, harus berkata silahkan baru akan bisa menjawab pertanyaan. Oke, silahkan. Waktu 20 menit. Tunggu timer dulu bentar ya. Bang Ilyas? Bentar. Oke. Diatur dulu timer. Oke, siap. Bentar, baik saya kebuka ini. Bentar ya. Iya. Oke, silahkan dimulai untuk narasumber. Silahkan. Ya, baik. Jadi kalau tema kita adalah Yohanes 12:48 ya. Jadi harus teman kita Kristen ini menunjukkan data bahwa Islam itu salah jalan dengan tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Kristen. Nah, kita butuh data itu supaya benarkah kemudian bahwa apa yang dilakoni umat Islam selama ini berdasarkan dengan kitab suci Al-Quranul Karim itu keliru berdasarkan dengan pernyataan-pernyataan Yesus yang masih ada di dalam Bible. Jadi kita ingin menguji kekuatan Bible kemudian untuk mempersalahkan umat Islam yang tidak menjadi Kristen. Karena kami memahami di dalam Al-Quran bagaimana kemudian Al-Quran surah Al-Baqarah menerangkan tentang Nabi Isa atau sosok yang datang kepada Bani Israel. Dikatakan kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Nabi Isa putra Maryam, anak laki-lakinya Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Roh Kudus. Ini juga diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ending yang tertinggi kemudian yang diberikan Tuhan kepada Yesus di dalam Al-Quranul Karim itu dia diberikan mukjizat, dia diberikan kekuatan, dan dia dibimbing oleh Roh Kudus. Ini kami imani, ini kami aminkan. Nah, sekarang merujuk kepada Yohanes 12:48, mana perkataan Yesus yang kemudian tidak diakukan oleh umat Islam sehingga menyebabkan itu umat Islam itu akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Silakan. Baik. Jelas dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi siapa yang percaya dan dibaptis dia akan selamat, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi itu saja sudah apa? Sudah jelas tanpa penafsiran, sudah jelas. Silakan. Ya. Percaya kepada Yesus sebagai dasar pijakan untuk kemudian menghukum. Nah, sekarang
Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika kau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah sekarang, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan. Sementara Markus, dalam hal ini, Markus 16 nomor 16, itu bukan perkataan Yesus. Itu adalah perkataan penulis Markus yang mengatakan Yesus yang berkata, pergilah kepada seluruh dunia. Bahkan kemudian diterangkan oleh pakar Bible, Markus 16 ini hanya sampai kepada data nomor 8. Nomor selanjutnya 9 sampai nomor 20 itu adalah data-data sisipan kemudian. Tolong Anda jelaskan kepada saya, apakah yang dimaksud percaya di sini adalah mereka yang kemudian melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, ataukah percaya dalam arti kata menuhankan Yesus? Silakan. Oke. Melakukan kehendak Yesus, apa yang Yesus katakan? Jika kamu kasih akan aku, maka kamu akan menuruti segala hukum-hukumku. Apa hukum-hukum itu? Yaitu apa? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Apalagi yang perintah Yesus yang Yesus mau untuk umat-umat Kristen lakukan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua murid bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, itulah perintah Yesus yang harus dilakukan. Jadi saya kira itulah perintah-perintah Yesus. Pertama ya, tadi jika kamu kasih akan aku, kami akan menuruti segala perintah-perintahku. Apa itu perintah Yesus? Yaitu pertama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Silakan. Ya, kalau kasih kepada Allah, menurut perjanjian lama, mentaati perintah-perintah Allah. Hidup di dalam ketetapannya. Ketetapan yang dimaksud di sini adalah hukum Taurat. Nah, kalau yang Anda maksud kasih kepada Allah adalah justru menyembah kepada manusia bernama Yesus, itu bukan kasih kepada Allah. Nah, kasih kepada manusia, itu dijelaskan oleh Yesus di dalam Matius 5 nomor 19. Kalau kasih kepada manusia, maka tentu akan mengajarkan kepada manusia untuk tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Itu ajaran Yesus yang ada di dalam kitab Anda. Bahwa barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat, atau barang siapa yang menjaga hukum Taurat, tidak menghilangkan meski setitik pun, dan kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang tertinggi. Jadi kalau kasih kepada orang lain, tidak mungkin kemudian menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu mengajarkan manusia untuk meninggalkan semua hukum-hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan di dalam pengajaran Kristen itu adalah sebuah kutukan. Boleh kita lihat di dalam Roma 7 nomor 6. Yesus mati di atas tiang salib untuk kemudian menghapuskan hukum Taurat dan semua ketentuan di dalamnya. Sementara Tuhan di dalam hukum Taurat mengatakan akan mendapatkan hidup orang-orang yang menjalankan Taurat. Yang mana yang benar? Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama yang mengatakan hidup adalah mereka yang melakukan perintahku, yang melakukan ketetapanku, atau perjanjian baru yang mengajarkan bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk menghapuskan perintah-perintah Tuhan. Silakan. Saya kira pemahaman Anda itu keliru. Karena dalam Roma 3 ayat 31 dikatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi tidak ada ajaran Rasul Paulus meniadakan hukum Taurat, tidak ada itu. Karena kalau saja hukum Taurat itu sudah 10 hukum itu sudah ditiadakan, berarti orang Kristen sudah bisa membunuh, orang Kristen sudah bisa berzina, orang Kristen sudah bisa mengambil istri orang. Kan pada kenyataannya tidak. Tapi memang ada juga orang yang walaupun dia sudah tahu itu hukum masih berlaku, tapi apa? Mereka melanggar. Sama juga dengan di Islam kan, ada hukumnya tapi mereka juga tetap melanggar. Saya kira demikian. Oke, silakan. Begini Pak, Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan di dalamnya. Apakah Anda ingin membantah data ini? Jadi kalau sekarang Anda ingin membunuh, silakan. Kenapa? Karena hukum Taurat itu sudah dibatalkan, sudah dihapuskan oleh Yesus beserta dengan segala perintah dan ketentuannya. Segala perintah dan ketentuannya. Anda paham itu? Silakan.
dibatalkan oleh Yesus? Mana dalilnya dibatalkan oleh Efesus Yesus? 2 nomor 15. Tidak ada Yesus pernah membatalkan hukum Taurat. Oke, mari kita lihat di dalam Matius. Ya, Efesus 2 nomor 15, Pak. Tadi saya sudah bantah dengan Roma pasal 3 ayat 31. Jika Nah, ini demikian, datanya. Jika demikian, saya baca dulu. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Tapi Anda harus pahami bahwa berbicara tentang hukum, ya, hukum Taurat ada dibagi dengan hukum moral dan hukum upacara. Yang dibatalkan oleh Paulus yaitu hukum upacara. Itu sebabnya sampai saat ini orang-orang Yahudi tidak lagi mengorbankan kambing, domba ataupun sapi. Karena itu sudah digenapi ketika apa? Yesus mati di kayu salib. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi bukan hukum moral. Berbicara tentang hukum moral itu adalah kekal. Sebagaimana Allah adalah kekal, demikian juga hukum-hukumnya adalah kekal. Allah itu tidak pernah berubah. Silakan. Pak, ini data, Pak. Matius 2 nomor 15, Pak. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan di dalamnya. Coba Bapak baca deh, silakan. Oke, Matius berapa? Efesus 2 nomor 15. Matius berapa? Efesus. Oh, Efesus. Itu sudah dibantah, tadi saya sudah katakan. Jadi, apakah dengan iman kita membatalkan hukum Taurat? Tidak. Malah apa? Justru kami apa? Meneguhkannya. Tapi yang saya katakan tadi, ada ketentuan-ketentuan yang sudah memang tidak berlaku. Itu sudah digenapi ketika Yesus mati di kayu salib. Contohnya ketika mereka mengadakan korban untuk penebusan dosa. Ya, ketika mereka berdosa di zaman orang Israel, mereka harus mengorbankan kambing, domba, dan sebagainya. Tetapi dengan matinya Yesus Kristus, maka itu tidak lagi dilakukan. Tetapi kalau hukum moral itu tetap kekal. Itu sebabnya saya katakan tidak ada orang Kristen langsung mengambil istri orang, membunuh, mencuri. Kalau saja itu sudah ditiadakan, pastilah semua orang Kristen ini menjadi pembunuh. Pastilah semua orang Kristen, pendeta itu menjadi pencuri. Tetapi sekalipun demikian, tapi masih ada juga yang melanggar. Oke, silakan. Jadi gini, Pak, orang ateis yang tidak punya kitab suci pun tidak melakukan pembunuhan. Bedanya dengan Anda, kitab Anda memberikan legalitas supaya Anda melakukan hal itu semua. Tapi Anda tidak lakukan. Kenapa? Karena Anda manusia yang punya budi sebagai manusia. Tapi kitab Anda ini loh, Pak. Efesus 2 nomor 15. Tidak ada lagi, Pak. Semua perintah, semua ketentuan di dalamnya itu dibatalkan. Mau dia seremonial, mau dia moral, semua dibatalkan. Ini data, Pak. Efesus 2 nomor 15. Silakan Anda bantah data ini. Silakan. Ini saya sudah bantah. Roma 3:31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Silakan. Ya. Faktanya Bapak menyembah manusia bernama Yesus, kan? Silakan. Kami menyembah Yesus sebagai Tuhan karena ada tertulis. Berarti sudah benar Efesus 2 nomor 15 ini. Anda telah membatalkan segala ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat, termasuk hukum pertama, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Benar Anda membentuk sembahan baru bernama manusia Yesus? Lukas 2 ayat 10-11, malaikat ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kami menyembah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan ini dikonfirmasi oleh malaikat, bukan siapa. Anda percaya malaikat yang datang kepada Maria? Silakan. Berarti Anda lebih percaya roh yang datang kepada Maria atau datang kepada penulis kitab Anda daripada Tuhan yang mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Mana yang Anda percaya? Silakan. Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebabnya kami percaya dia. Ya, Yesus itu adalah jelmaan. Jadi kami percaya dia sebagai Tuhan. Jadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 14. Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan
Yohanes 1 ayat 14, ya dia telah menjelma menjadi manusia, atau firman itu telah menjadi manusia. Jadi kami percaya Yesus sebagai Tuhan. Oleh karena ya firman Tuhan mengatakan. Oke, silakan. Iya, berarti benar kan Anda membentuk ilah lain selain daripada Tuhannya Nabi Musa, benar kan? Silakan. Kami tidak membentuk Tuhan yang lain, karena Tuhan kami esa, yaitu Yesus. Dia itu jelmaan. Jadi Yesus itu jelmaan ya. Jadi Allah menjelma menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Silakan. Oke, berarti yang mati dibunuh ini adalah pencipta langit dan bumi. Dia datang sebagai manusia. Silakan. Iya. Iya. Berarti yang mati ini adalah pencipta langit dan bumi. Silakan. Dia adalah manusia. Dia datang sebagai manusia, tetapi dia adalah Allah juga. Silakan. Berarti ilah lain kan selain daripada Tuhannya Nabi Musa? Oh, dia itu adalah Allah Abraham, Ishak, yang Yakub yang telah menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Iya, jadi ketika Anda mengatakan Tuhan ada dalam rupa manusia, Anda sudah melanggar dan Anda sudah mengikuti Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ternyata Anda membuat ilah baru dari manusia. Bukan begitu? Oke, silakan, Pak. Oke, jadi berbicara tentang Yesus, Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah jelmaan. Jadi sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Karena dia adalah, aku adalah Alfa dan Omega. Ya, Wahyu 22 ayat 13. Demikian juga itu dikonfirmasi dengan Quran 57 ayat 3. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Jadi kami menjemah dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Silakan. Dari mana Yesus tahu bahwa dia ada sebelum Abraham ada? Silakan. Karena dia firman Tuhan mengatakan. Dari mana dia tahu bahwa Yesus itu ada sebelum Abraham ada? Silakan. Dia yang mengatakannya sendiri. Dari mana dia tahu, Pak? Silakan. Dia tahu sendiri karena dia adalah Alfa dan Omega. Pastilah dia tahu. Nah, kalau begitu, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Oke, karena dia sebagai manusia, dia tidak tahu sebagai hari kiamat. Tetapi sebagai Allah pastilah dia tahu, karena dia sendiri yang akan datang. Tak mungkinlah kalau saya mau ke Manado, saya mau ke Jakarta, saya sendiri yang mau ke Jakarta, kemudian saya tidak tahu kapan saya ke. Sedangkan saya sendiri yang mau pergi. Demikian juga Yesus. Yesus itu dialah yang akan datang. Masa kan dia tidak tahu? Sebagai manusia dia tidak tahu, tapi sebagai Allah pastilah dia tahu. Silakan. Dia mengatakan dirinya ada sebelum Abraham ada. Dari mana dia tahu? Dari dirinya sendiri, kata Anda. Nah, sekarang kenapa dia tidak tahu bahwa kapan hari kiamat? Apa alasan Anda? Kalau dia sebagai manusia pasti dia tidak tahu, tetapi sebagai Allah pastilah dia tahu. Silakan. Gimana ceritanya? Berarti Anda punya Tuhan itu memiliki kelemahan, betul? Setelah dia datang ke dunia ini, memang dia mempunyai sifat manusia, tetapi dia juga itu adalah Allah. Buktinya, ketika dia akan datang kembali, dia akan memberikan upah. Ketika dia akan datang kembali, dia akan memberikan kehidupan yang kekal. Jadi tidak ada nabi yang dapat memberikan kehidupan yang kekal selain Yesus. Silakan. Oke, jadi Tuhan Anda ini memiliki sisi keterbatasan gitu. Silakan. Tuhan sebagai manusia dia punya keterbatasan, tetapi sebagai Allah dia tidak punya keterbatasan, dia maha kuasa. Iya, berarti sebagai Allah dia punya sisi kemanusiaan yang terbatas. Silakan. Allah tidak punya sisi kemanusiaan. Jadi hanya manusia punya sisi kelemahan. Silakan. Nah, yang manusia ini milik Tuhan atau milik Yesus sendiri? Sifat manusia dimiliki oleh manusia, tapi kalau sifat keilahian tidak bisa dimiliki oleh manusia. Silakan. Oke, saya ulang pertanyaan saya, Pak. Apakah Tuhan yang Anda anggap Tuhan sebagai penguasa, sebagai yang maha kuasa ini memiliki sisi kemanusiaan atau tidak? Allah itu tidak punya sifat kemanusiaan. Silakan. Nah, kalau tidak memiliki sifat kemanusiaan, lalu Yesus ini siapa, Pak?
Silakan. Oke, ketika dia datang ke dunia ini, dia sebagai manusia, dia menjelma menjadi manusia. Jadi itulah sifat manusianya, dan dia tidak punya sifat kalau Allah tidak punya sifat kemanusiaan. Tetapi kalau Allah tidak punya sifat kemanusiaan, dan ketika dia datang ke dunia, dia itu bersifat manusia. Silakan. Berarti yang bersifat manusia ini adalah sisi lain daripada Tuhan Anda. Silakan. Manusia dagingnya, sifat kemanusiaan dimiliki oleh. Oke, berarti Tuhan Anda memiliki sisi kedagingan. Silakan. Tuhan tidak memiliki sisi kedagingan karena dia maha kuasa, tetapi manusia inilah yang punya sifat kedagingan. Silakan. Yang manusia Yesus yang punya sifat kedagingan ini, itu adalah sisi ketuhanan Tuhan Anda atau dia ini murni 100% manusia? Silakan. Ketika dia datang ke dunia ini, dia memang 100% manusia, tetapi dia juga punya sifat keilahian. Oke. Silakan. Oke, berarti Anda ini ngomong bolak-balik. Anda mengatakan Tuhan Anda tidak punya sisi kemanusiaan, tetapi Yesus adalah Tuhan Anda yang datang dalam rupa manusia. Yang mana yang benar, Pak? Jujur, silakan. Oke, tadi saya sudah katakan kan. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia itu punya sifat apa? Kemanusiaan. Silakan. Oke, berarti Tuhan Anda punya sifat kemanusiaan. Kalau Tuhan itu tidak punya sifat kemanusiaan, jadi ketika dia datang ke dunia ini, dia punya sifat manusia, tapi kalau Tuhan tidak punya sifat kemanusiaan. Kalau Tuhan punya sifat kemanusiaan, itu lemah namanya. Silakan. Nah, Anda mengatakan Anda punya Tuhan bernama Yesus ini adalah Tuhan yang datang mengambil manusia, rupa manusia. Berarti Tuhan Anda punya sisi kemanusiaan, yaitu Yesus. Betul atau tidak? Silakan. Tadi saya sudah katakan ketika dia datang ke dunia ini kan dia punya sifat kemanusiaan. Jadi manusianya yang dia tampilkan. Tapi di lain pihak, ya kita juga bisa melihat dia punya sifat apa? Keilahian. Tetapi sifat kemanusiaan itu memang tidak dimiliki oleh Allah. Silakan. Nah, ini Yesus yang manusia ini siapa, Pak? Bukankah dia adalah Tuhan Anda yang datang memiliki sisi kemanusiaan? Jawab. Dialah yang apa? Menjelma menjadi daging, manusia. Silakan. Yang menjelma menjadi manusia ini siapa? Tuhan atau hantu? Allah yang menjelma menjadi manusia. Silakan. Nah, berarti Allah punya jelmaan manusia, punya sisi kemanusiaan. Silakan. Ketika Allah menjelma menjadi manusia, bukan berarti Allah memiliki sifat kemanusiaan. Silakan. Bukan memiliki sifat kemanusiaan, tapi memang dia adalah manusia. Betul? Ketika dia menjelma menjadi manusia, yang menjadi manusia. Betul. Oke. Berarti benar, Anda sudah menggantikan Tuhannya Musa menjadi manusia, betul? Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Tuhan bisa menjelma menjadi manusia, tetapi manusia tidak bisa menjelma menjadi Tuhan. Silakan. Oke, kalau Anda mengatakan kemahakuasaan Tuhan, dia bisa menjelma menjadi manusia, apakah kemahakuasaan Tuhan Anda bisa menjelma menjadi iblis? Silakan. Saya tidak bisa menjawab itu, karena Allah itu sumber kebenaran, sedangkan iblis sumber kejahatan. Silakan. Tadi Anda mengatakan manusia Tuhan Anda maha kuasa bisa menjelma menjadi manusia, padahal manusia kan ada yang jahat. Kenapa Anda tidak mengatakan? Dengar dulu. Kenapa Anda tidak mau mengakui bahwa Tuhan Anda bisa menjadi iblis, padahal kan Tuhan Anda segala-galanya bisa? Silakan. Oke. Karena Tuhan itu adalah sumber kebenaran, sedang iblis adalah sumber kebohongan. Silakan. Berarti Tuhan Anda punya keterbatasan dalam hal maha kuasa bisa menciptakan dirinya menjadi apapun. Tuhan saya itu maha kuasa, tetapi untuk kebaikan, bukan menjadi iblis. Silakan. Lalu siapa yang menjelma di dalam Matius 4 nomor 1? Yang membawa berupa roh, membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Itu siapa itu? Silakan. Yang membawa Yesus ke padang gurun. Oh, iblis. Berarti Matius 4 berarti Tuhan Anda adalah iblis. Silakan. Oh, jelas-jelas tidak. Silakan. Oke. Coba Anda lihat di dalam Matius 4 nomor 1.
Moderator bisa tampilkan? Timer disimpan, ditutup dulu. Oke, berapa Bang? Matius 4 nomor 1. Oke. Matius 4. Oke. Ditampilkan dek supaya dibaca. Oke. Oke, silahkan Bang dibaca. Ya, di situ Atau diterangkan saya Pak. Ya, waktu saya dijalankan. Maka Yesus dibawa oleh roh. 1. Yesus 1, roh 2, iblis 3. Tuhan Anda adalah roh. Roh yang dimaksud membawa Yesus ke padang gurun ini Tuhan atau iblis? Silakan. Roh Allah. Bukan iblis. Oke, ya. Roh Allah. Ya, silakan. Kenapa Tuhan Anda membawa Tuhan Yesus untuk Tuhan roh membawa Tuhan manusia untuk dicobai oleh iblis? Berapa Tuhan Anda sebenarnya? Silakan. Ya, inilah mau menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Ya, walaupun Yesus itu adalah manusia, tetapi manusia ketika dia datang ke dunia ini, tetapi dia bisa mengalahkan setan. Silakan. Enggak, di sini kan ada Tuhan Anda berupa roh, ada juga berupa manusia. Yang mana yang Tuhan Anda di sini? Silakan. Di sini dijelaskan kan manusia Yesus, kemudian roh Allah membawa dia. Silakan. Nah, itu berapa Tuhan yang ada di situ? Silakan. 1. Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus itu sebagai manusia di sini. Roh yang Tuhan. Ya, ini roh Allah. Ketika Anda diperhadapkan dengan kitab Keluaran, jangan ada sembahan lain. Apakah ini Anda ingin mengatakan bahwa Yesus dan roh itu adalah 2? Silakan. Allah itu adalah roh, ya, tetap 1. Ya, 1 dalam kesatuan. Ya, jadi tetap 1. Silakan. Tadi Anda katakan 2 di situ. Silakan. Yesus itu kan sini sebagai manusia, sedangkan itu roh Allah dari roh Allah itu, Roh Kudus, sama dengan Roh Kudus. Yang menjelma menjadi Yesus siapa, Pak? Silakan. Dagingnya. Ya, yang menjelma menjadi Yesus siapa? Firman. Bukan roh. Bukan. Jadi antara roh dan firman beda. Beda. Tuhan Anda ada berapa? 1. Yang firman atau roh? Firman itu telah menjadi manusia, tetap 1. Yang roh dan yang firman yang mana ini? Yohanes 1 ayat 1. Ya, terus yang roh mana di situ? Ya, roh Allah yang membawa Yesus ke padang gurun. Silakan. Yesus adalah Tuhan Anda. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun Tuhan Anda. Di situ ada berapa Tuhan, Pak? 1 Tuhan, karena Yesus ketika dia datang ke dunia ini kan dia sebagai wujud manusia. Firman yang nusul menjadi manusia. Silakan. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan? Dia menjelma menjadi manusia. Ya, pada saat dia menjelma menjadi manusia, berarti ada saat di mana Tuhan Anda bukan Tuhan. Silakan. Itu sebabnya kan ada 3 oknum. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi yang datang ke dunia ini adalah manusianya, daging. Jadi firman yang nusul menjadi manusia. Silakan. Iya, berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan. Silakan. Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Ketika dia menjelma menjadi manusia itu kan dagingnya. Iya, maksud saya ketika dia menjadi daging, dia masih Tuhan atau bukan? Ketika dia menjadi daging, ya itu daging, bukan Tuhan lagi. Nah, kalau dia bukan Tuhan, berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan. Tuhan itu kekal. Jadi ketika dia datang ke dunia ini, dia itu menjelma menjadi manusia seperti kita. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan, tetapi menjadi manusia. Silakan. Tuhan itu tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Tuhan itu kekal. Silakan. Berarti ketika dia menjadi manusia tetap Tuhan. Tadi saya sudah katakan, itu berulang-ulang ya. Jadi ketika dia datang ke dunia ini, dia sebagai apa? Manusia. Manusia seperti kita. Merasakan lapar dan sebagainya. Tetapi
Tuhan itu tidak apa? Tidak maksudnya kekal. Tuhan itu kekal. Silakan. Bagaimana Anda mengatakan kekal sementara dia pernah berhenti menjadi Tuhan? Silakan. Tadi saya sudah katakan ketika dia datang ke dunia itu menjelma menjadi manusia, itu manusia, tapi kekekalannya itu tetap ada. Allah itu kan kekal. Silakan. Bagaimana bisa Anda mengatakan dia kekal sementara dia pernah menjadi manusia, Pak? Silakan. Karena akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi itu saja patokannya, itu kekal. Jadi ya silakan. Kekal itu artinya kan, silakan. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan, melainkan dia pada saat berhenti dia menjadi manusia. Betul? Tuhan itu kekal. Jadi sekali lagi ketika dia datang ke dunia ini, dia menjelma menjadi manusia. Firman yang telah nusul menjadi manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Silakan. Pada saat dia menjelma, apakah dia masih Tuhan? Tadi kan saya sudah katakan menjelma menjadi manusia. Ya, pada saat dia menjelma menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Manusia. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Berarti pernah Tuhan Anda pada fase berhenti menjadi Tuhan. Betul? Dia adalah kekal. Tidak ada kata, dia adalah kekal, yang awal dan yang akhir. Kan kita tidak bisa menjelaskan seutuhnya keberadaan Tuhan itu. Silakan. Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia, apakah dia tetap Tuhan? Anda katakan tidak. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan. Dan dia menjadi manusia. Betul atau tidak? Saya sudah katakan, ketika dia datang ke dunia ini dia menjadi manusia. Tetapi karena dia itu adalah awalnya Allah, jadi dia kekal. Silakan. Bagaimana bisa kekal sementara dia menjadi manusia? Makanya aku tanya, Pak, apakah pada saat dia manusia dia adalah Tuhan? Anda mengatakan dia manusia. Apakah pada saat dia manusia dia adalah Tuhan? Anda mengatakan bukan. Berarti yang mana yang kekal? Anda katakan kekal. Sementara dia pernah berhenti menjadi Tuhan, melainkan menjadi manusia. Gimana itu, Pak? Tadi saya sudah katakan ketika dia datang ke dunia ini, dia adalah manusia. Tapi berarti firman yang nusul menjadi manusia. Ya, firman yang nusul menjadi manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Tapi Allah itu kan kekal. Jadi keilahiannya itu tetap kekal. Silakan. Kalau Tuhan Anda kekal, berarti selamanya menjadi Tuhan. Tidak pernah menjadi bukan Tuhan. Sekarang saya tanya Bapak, ketika Yesus menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Jawab. Tadi saya sudah katakan juga kan, ketika dia menjelma menjadi manusia, ya firman yang nusul menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia, tetapi sifatnya kan tetap Allah, kekal. Sifat keilahiannya tetap kekal. Hanya dagingnya saja. Silakan. Yang menjadi Tuhan ini kan sudah menjadi manusia, Pak. Kan dia sudah menjadi manusia. Berarti sifatnya sudah sifat manusia. Hakikatnya sudah hakikat manusia. Makanya saya tanya, kalau dia masih punya sifat keilahian, apakah pada sisi Tuhan Anda ada sisi kemanusiaan? Anda mengatakan tidak ada. Berarti yang menjadi manusia ini siapa? Tuhan saya, itulah firman. Loh, saya tanya lagi, apakah Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan? Anda katakan tidak. Lalu yang manusia ini siapa? Yang manusia ini siapa? Tuhan yang menjadi manusia. Berarti ketika dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan. Betul nggak itu seperti itu, Pak? Silakan. Tidak seperti itu. Jadi tadi sudah dibalik-balikan, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia menjelma menjadi firman yang nusul menjadi manusia, ya. Allah yang menjelma menjadi manusia, tetapi sifat keilahiannya tetap ada itu. Jadi Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Tuhan, karena Tuhan itu kekal. Oke, silakan. Kenapa kalau sifatnya seperti masih ada ketuhanan, kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Nah, justru itu tadi saya sudah katakan kan, ketika dia punya sifat kemanusiaan dia tidak tahu, tapi sifat keilahiannya tetap ada. Silakan. Berarti pernah Tuhan Anda itu tidak menjadi Tuhan, Pak. Pada saat dia tidak mengetahui hari kiamat, dia bukan Tuhan. Betul? Dia itu adalah kekal. Aku adalah Alfa dan Omega. Jadi kalau dia kekal, kenapa dia nggak tahu hari kiamat?
sebagai manusia dia tidak tahu, tetapi sebagai keilahian dia pasti tahu, karena dia itu adalah Allah kekal. Berarti dia tidak kekal, Pak, karena dia pernah tidak tahu menjadi Tuhan itu, dia nggak tahu hari kiamat. Pernah kehilangan identitas sebagai Tuhan. Pada saat kapan? Pada saat dia tidak tahu hari kiamat. Betul? Ketika dia jelma menjadi manusia, sebagai manusia dia tidak tahu. Itu sebabnya dia merasakan seperti apa yang manusia rasakan, namun dia tidak berdosa. Nah, sebagai Allah, karena dia kekal, pasti dia tahu. Silakan. Kenapa Anda lebih tahu daripada Yesus, sementara Yesus sendiri dengan mulutnya mengatakan dia tidak tahu? Kenapa, Pak? Kenapa Anda lebih tahu dari Yesus? Karena Yesus pernah mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan dia yang akhir. Kalau Alfa dan Omega itu adalah firman Tuhan yang dinyatakan Tuhan kepada dia untuk ia katakan, Pak. Wahyu 1 nomor 1, inilah firman Tuhan yang dikaruniakan Tuhan kepada Yesus. Berarti Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti yang dikatakan itu adalah firman Tuhan. Apa buktinya? Kalau dia adalah Alfa dan Omega, dia baru ada ketika dia Marianya ngeden. Nah, makanya pertanyaan saya, kalau Yesus itu adalah Tuhan, apakah Tuhan Anda itu pernah berhenti menjadi Tuhan dan menjadi manusia? Silakan. Sebelum Abraham saja ada, dia sudah ada. Itu kan buktinya dia punya keilahian. Dia adalah Allah. Nggak mungkin. Siapa yang duluan kalau secara biologis? Ya, Abraham atau Yesus? Abraham kan, tetapi apa Yesus katakan? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, inilah yang menunjukkan sifat keilahian. Jadi Allah itu tidak pernah vakum karena dia kekal. Silakan. Oke, itu sifat keilahian menurut Anda. Lalu bagaimana dengan dia tidak tahu hari kiamat? Itu sifat apa? Sifat kemanusiaannya. Sebagai manusia pasti dia tidak tahu. Tapi makanya kalau sebagai Allah pasti dia tahu. Makanya saya katakan kepada Anda bahwa Tuhan Anda pada dirinya ada sisi kemanusiaan. Betul? Allah itu tidak punya sisi kemanusiaan. Lah, yang tidak tahu hari kiamat itu siapa, Pak? Ketika dia datang menjadi manusia, ya itu kan manusia. Tapi berarti dia punya sisi kemanusiaan karena dia menjadi manusia. Allah tidak punya sifat kemanusiaan. Allah itu tidak punya sifat kemanusiaan. Silakan. Lah, yang tidak tahu hari kiamat ini siapa? Itu dia datang sebagai manusia. Manusia itu tidak bisa mengetahui, ya, seperti apa yang diketahui oleh Allah. Yang tidak tahu hari kiamat ini siapa, Pak? Tuhan Anda atau bukan? Manusianya. Manusianya siapa? Ya, Yesus. Manusianya Yesus. Manusianya Bapak. Manusianya Yesus. Ya, enggak, Yesus itu kan manusia. Nah, sebelum jadi Yesus dia siapa, Pak? Sebelum jadi Yesus, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Berarti sebelum ada Yesus, dia itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi tadinya, ya kan? Sebelum apa? Sebelum menjadi Yesus, tadinya dia adalah pencipta langit dan bumi, betul? Dialah yang awal dan yang akhir. Jadi sebelum dia menjelma menjadi manusia, ya dia adalah Allah. Ya, betul. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Dia itu menjelma menjadi manusia. Firman yang nusul menjadi manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Itulah aku bilang, Pak. Ketika Tuhan Anda menjelma, berarti dia berhenti menjadi Tuhan, kan? Tidak pernah Allah itu berhenti menjadi Tuhan. Itu saja. Buktinya, silakan. Pada saat dia menjadi manusia, dia Tuhan atau bukan? Manusianya, sifat manusia, tetapi keilahiannya tetap ada. Karena keilahiannya itu kekal. Oke, silakan. Kalau keilahiannya kekal, Pak, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Itu sebabnya saya sudah katakan, sebagai manusia dia tidak tahu, tetapi sebagai Allah, ya, dia pasti tahu. Allah itu kan maha tahu. Oke, berarti Tuhan Anda punya sisi kemanusiaan, begitu kan? Tuhan itu tidak punya sisi kemanusiaan. Jadi ketika dia datang, dia punya sifat manusia, ya, tapi dia bukan punya sisi kemanusiaan. Tuhan itu tidak punya sisi kemanusiaan. Lalu Yesus itu siapa? Tadi saya sudah katakan daging, ya, dia datang sebagai firman, nusul menjadi firman. Anda mengatakan Allah yang menjelma menjadi manusia.
Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan Anda yang menjelma menjadi manusia. Yang menjelma menjadi manusia ini adalah Tuhan Anda. Ketika saya tanya, apakah Tuhan Anda punya sisi kemanusiaan, makanya dia bisa menjelma menjadi manusia, Anda mengatakan tidak. Loh, yang menjadi manusia ini siapa? Tuhan Anda. Betul kan? Tuhan Anda yang menjadi manusia ini? Betul. Nah, kenapa Anda kemudian menolak ketika saya katakan bahwa pada Tuhan Anda ada sisi di mana dia memiliki kodrat manusia? Kenapa Anda tidak mau akui itu, Pak? Karena saya ini? Ya, silakan. Tadi saya sudah katakan sejak tadi kan, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia itu menjelma menjadi manusia, jadi firman yang nusul menjadi manusia, ya, Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan manusia itu tidak punya sifat keilahian, ya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memiliki sifat apa? Sifat Allah memiliki sifat kemanusiaan, tidak ada. Karena Allah itu apa? Maha Kuasa, kekal. Oke. Allah itu Maha Kuasa, Allah itu kekal. Itu betul. Sehingga kekekalan Allah tidak mungkin hilang. Keilahian Tuhan itu tidak mungkin hilang. Sementara yang disifati oleh Tuhan Anda, karena dia menjelma menjadi manusia, maka keilahiannya hilang. Berarti Tuhan Anda bukan Tuhan yang kekal. Karena yang tadinya Anda katakan kekal, ternyata dia bisa menjadi manusia, bahkan bisa mati. Nah, sementara Tuhan yang kekal itu tidak akan pernah mengalami kematian. Berarti Tuhan Anda itu punya sisi kelemahan. Kalau ada sembahan punya sisi kelemahan, itu bukan sembahan yang benar. Tapi tidak apa-apa bagi Anda. Kenapa? Karena memang di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka orang Kristen dibebaskan dari melakukan hukum Taurat. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat, beserta segala hukum dan ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi kalau Anda menuhankan sosok yang kemudian tadinya Anda katakan kekal, tapi berhenti kekekalannya karena dia menjelma menjadi manusia yang pernah mati, maka itu Anda tidak salah kalau mengikuti ajaran Paulus. Tapi kalau mengikuti ajaran Yesus, jelas Anda salah jalan, Pak. Makanya saya ngambil Matius 12 nomor 48 itu tadi. Nah, sekarang apakah Anda ingin mengakui bahwa Tuhan Anda memang pernah berhenti menjadi Tuhan yang kekal? Dia menjadi manusia yang mengalami kematian. Anda ingin akui? Oke, tadi saya sudah katakan ya, dalam Roma 3 ayat 31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi tidak ada orang Kristen yang apa? Membatalkan hukum Taurat ya, apalagi 10 perintah Allah, karena itu kekal, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan saya sudah katakan bahwa Allah itu tidak punya sifat kemanusiaan ya. Allah itu tidak punya sifat kemanusiaan karena Allah itu kekal. Allah itu kekal. Yesus datang ke dunia ini dia sebagai manusia. Tapi kalau berbicara tentang Allah itu bisa saja apa? Dia menjelma apa saja kalau dia suka karena dia Maha Kuasa. Allah yang tidak Maha Kuasa itu yang tidak bisa apa? Yang tidak bisa menjelma. Itu berarti bukan Maha Kuasa. Jadi dengan Allah itu menjelma menjadi manusia, itulah dia menunjukkan apa? Kekuasaannya. Tetapi ketika ditanya, oh kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Karena dia itu sebagai manusia. Sebagai manusia dia tidak tahu, tapi sifat keilahiannya pastilah dia tahu. Karena Allah itu adalah Maha tahu, Maha Kuasa. Terima kasih. Silakan. Waktu masih 7 detik, 5 detik silahkan digunakan, 4 detik silahkan digunakan, Bang. Sudah, silakan. Itu saja. Oh, oke. Silakan Bang Zum. Iya. Jadi gini Pak, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu kekal, Tuhan Anda itu Maha Kuasa, bisa menjelma apa saja. Saya katakan tadi, apakah Tuhan Anda bisa menjelma menjadi iblis? Anda katakan tidak. Padahal di dalam Matius 4 nomor 1 jelas, kalau dia bukan iblis, ngapain dia cobai orang? Ngapain dia cobai Yesus? Kurang kerjaan enggak dia? Kerjasama pula tuh sama iblis untuk menjatuhkan Yesus. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu kekal, faktanya Anda mengakui Yesus itu Tuhan Anda dan sebagai manusia tuh. Dan sebagai manusia, dia tidak mengetahui hari kiamat. Yang menjadi manusia ini kan Tuhan Anda, Pak.
Berarti Tuhan Anda pernah kehilangan posisi sebagai Tuhan, tetapi dia sebagai manusia. Pada saat Tuhan Anda menjelma menjadi manusia, pada saat itulah Tuhan Anda tidak tahu kapan hari kiamat. Tuhan Anda ada saatnya di mana dia berhenti menjadi Tuhan. Kalau Anda mengatakan, oh tidak, itu sisi kemanusiaannya. Justru karena sisi kemanusiaannya itulah membuat dia tidak tahu hari kiamat. Yang menjadi manusia ini kan Tuhan Anda. Pada saat dia menjadi manusia, dia tidak tahu hari kiamat. Berarti ada masa di mana Tuhan Anda bukan Tuhan, tetapi manusia. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Oh, ternyata Bang Suma itu betul. Ternyata saya ini Kristen pernah mendudukkan Tuhan saya menjadi bukan Tuhan. Pada saat apa itu? Pada saat dia menjelma menjadi manusia selama 33 tahun, ternyata Tuhan saya itu berhenti menjadi Tuhan. Apa buktinya berhenti menjadi Tuhan? Karena pada saat itu dia menjadi manusia. Tidak mungkin kemudian manusia ini adalah Tuhan. Tidak mungkin kemudian Tuhan menjelma menjadi menghilangkan identitasnya sebagai Tuhan. Sementara Anda mengatakan Tuhan itu maha kekal. Kalau dikatakan Tuhan itu kekal, berarti dia tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Karena dia tidak pernah berhenti menjadi Tuhan, maka dia tidak mungkin menjadi bukan Tuhan. Karena dia tidak mungkin menjadi bukan Tuhan, maka dia tidak mungkin menjadi manusia. Karena kalau dia menjadi manusia, disitulah dia menjadi bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan manusia, karena Tuhan bukan anak manusia. Sementara Yesus adalah manusia, maka saya katakan, teman-teman Kristen memang adalah penyembah manusia. Karena Tuhan tidak mungkin berubah identitas yang tadinya Tuhan mengganti kemudian identitasnya menjadi manusia. Demikian. Waktu habis. Terima kasih Bang Suma. Terima kasih Bang Ferry. Sekarang waktunya. Oke, makasih. Sekarang waktunya untuk closing statement. Masing-masing 3 menit. Oke. Bang Ferry, 3 menit untuk Bang Ferry, closing statement. Sebentar ya, tunggu timer dulu. Yang mulai tadi siapa, Dek? Bang Suma, sekarang iya. Bang Ferry untuk closing. Oke, silakan Bang Ferry. Oke, terima kasih ya. Jadi pertama-tama terima kasih Brother Suma yang sudah meluangkan waktu untuk diskusi pada malam ini. Jadi berbicara tentang apa yang sudah disampaikan oleh Yesus, itu adalah firman yang kekal. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan seperti kalau kamu tidak dibaptis, tidak percaya, berarti apa? Kamu akan menerima hukuman. Jadi itu jelas sekali. Kemudian kami menyembah Yesus karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sudah dikatakan dalam Lukas pasal 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini malaikat yang mengatakan. Kemudian siapa lagi yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Thomas dalam Yohanes 20 ayat 28-29. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Kemudian Yesus juga dalam Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Jadi kami meyakini Yesus adalah Tuhan, kan ini telah dikonfirmasi di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11, Yohanes 20 ayat 28 dan 29, kemudian Matius 12 ayat 8. Dan Allah itu Maha Kuasa. Itu sebabnya apa? Dia bisa menjelma menjadi manusia. Kenapa Bro Suma tadi katakan Yesus bisa, Allah itu bisa menjelma menjadi setan? Lah nggak mungkin lah. Allah itu kan sumber kebenaran, bukan sumber kejahatan. Kalau setan tidak bisa berubah, menjelma menjadi malaikat terang. Tetapi kalau Allah tidak mungkin akan menjelma menjadi setan, karena dia itu adalah sumber kebenaran, sumber terang. Ya, masih berapa menit lagi? Halo? Waktu masih 1 menit, silakan. Oke, 1 menit. Jadi dengan apa yang saya sudah kemukakan tadi, kenapa kami menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah Tuhan,
ya, Yesus sudah memberikan jaminan kepada kita. Tidak ada yang dapat memberikan kehidupan kekal, jaminan kehidupan kekal kecuali Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Jadi tidak ada satu oknum yang bisa mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, hanya Yesus, ya. Oleh sebab itu kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias. Dan saya bersyukur oleh karena Brother Suma tadi sudah mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Kalau ada salah kata, mohon maaf dan Tuhan memberkati. Oke. Waktu sebentar. Oke, waktu 3 menit untuk Bang Suma closing statement, silakan. Iya, baik, terima kasih. Jadi malam ini ya, ketika kita kemudian menguji keimanan kita sebagai seorang Muslim yang mendudukkan perkataan-perkataan Yesus itu sebagai hakim di akhir zaman kelak, di antaranya kemudian adalah aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Sehingga itulah alasan kenapa kita tidak kemudian menerima sepenuhnya apa yang kemudian diajarkan oleh kitab teman-teman Kristen, bahwa itu adalah firman yang berasal dari Yesus, sama seperti Markus 16 nomor 16 itu tadi. Oleh karena itulah kemudian ketika konsep yang dikatakan bahwa Kristen itu adalah ajaran yang mengajarkan kemudian keselamatan, ternyata poin-poinnya kemudian keselamatan yang dimaksud adalah ketika Tuhan itu datang menjadi bukan Tuhan, yaitu menjadi manusia. Nah, kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan menurut malaikat, bahwa dia adalah Tuhan Juru Selamat di kota Daud, saya tidak percaya itu malaikatnya malaikat siapa. Karena Yesus sendiri mengatakan, ujilah setiap roh, ya. Karena roh itu banyak yang menjadi pengajar-pengajar palsu. Karena roh itu pun bisa menjelma menjadi malaikat gelap, menjadi iblis, menjadi setan ternyata. Itu menurut pernyataan Yesus. Nah, sementara di dalam kehidupan Yesus, di masa-masa gentingnya dia, dalam Matius 26, nomor 63, nomor 64, ketika dia dihakimi kemudian oleh imam besar pada masa itu, dia lagi di sidang, apa yang dikatakan? Demi Tuhan yang hidup, katakan kepada kami, wahai Yesus, apakah engkau Mesias, anak Tuhan, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Siapa anak manusia yang dimaksud Yesus? Yang dimaksud Yesus anak manusia adalah dirinya. Berarti Yesus mengakui dirinya adalah anak manusia. Dan dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia mengatakan Yesus itu anak Tuhan, pertama adalah orang yang datang dari Majus. Kemudian yang kedua, orang yang melihat mujizat Yesus. Yang ketiga adalah iblis, termasuk Simon, terus penulis Bible, Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan itu sendiri. Dia malah menyebut dirinya sebagai anak manusia. Nah, kita umat Islam lebih percaya kepada perkataan Yesus. Ketika dia mengatakan dia adalah anak manusia, itulah dia. Dia adalah anak manusia. Di dalam kitabnya teman Kristen, 30 kali dikatakan bahwa dia adalah anak manusia. Di Matius, 14 kali dalam Markus, 23 kali dalam Lukas, 14 kali dalam Yohanes. Jadi yang harus kita percayai adalah perkataan Yesus, bahwa dia adalah anak manusia. Sebagai anak manusia, tidak mungkin dia adalah Tuhan. Untuk itulah kemudian umat Islam tidak boleh menyembah Yesus, karena Yesus itu adalah anak manusia. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya Bang Ferry dan juga Bang Suma. Sangat luar biasa diskusi malam ini. Meskipun kita semua ikut bingung, tapi nggak apa-apa lah, bingung berjamaah ya. Terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih Bang Suma ya. Terima kasih Bang Ferry. Thank you. Ya, siap. Thank you juga untuk host ya, dan sudah ada di room ini ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Apabila Bang Ferry next ingin berdiskusi, bisa meninggalkan nomor telepon supaya nanti dihubungi admin. Ingin berdiskusi dengan siapa, jadi bisa dijadwalkan dengan waktu yang panjang. Nanti kapan-kapan kan biasa sudah tinggal saya mau masuk kan. Oke, nggak apa-apa. Udah pindah denom Pak Ferry, masih di Advent. Halo, kenapa?
Masih di Advent atau udah pindah Denom? Oh, tetap Advent. Oh, Oke. sip. Ini kita tutup dulu ya untuk Oh, sorry. Oke, Tunggu Bang untuk Vivo dulu lah. diskusi. Nunggu lagi, Bang Vivo ini sudah lewat lagi. Oh iya, udah lewat waktunya. Nanti kita Tadi dia panggil bilang Bu Siti. jam 10. Ini sudah lewat 10 lewat 20 menit. 20, iya. Jadi Kayaknya ini dia lupa jalannya menuju ke sini, kayaknya dia terlalu banyak pegang botol tadi. Betul. Oke, sudah saya mau mohon pamit ya. Halo. Ya, makasih Terima Bang kasih atas Ferry, thank you waktunya. ya. Ya, thank you ya, brother, Sehat sister selalu, Pak. ya. Ya, Oke, Oke, God bless you ya. Salam Oke, sehat God bless ya. you. Oke, thank Pak you. Ferry, Thank you. Pak Ferry, Halo. Pak Ferry. Halo. Itu nomor saya di kontak itu, di chat itu. Oh ya. Ya, Oke, nanti terima itu. kasih. Oke. Ya, oke, thank you ya. Oke. Ya, ya. Shalom. Oke, sure. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dulu untuk session ini dan terima kasih untuk kedua narasumber yang sangat luar biasa ya. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saya pamit ngumpet dulu karena saya yakin sekali Bang Vivo itu masuk kalau saya nggak ada. Saya keluar dulu, tapi admin saya tetap stay untuk menunggu kedatangan anak saya yang bungsu, yaitu Bang Vivo. Saya pamit. Vivo udah jalan, Gurunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana deh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vivo udah jalan. Gimana? Mentalnya ketinggalan. Balik lagi dia. Iya. Dia Oh, kita anggap dia adalah ini, saudara kita yang lucu-lucu aja, lucu-lucuan. Haleluya juga sebentar masuk itu kalau Bang Juma keluar. Oh, Hale masih hidup, Oke. Masya Allah, baik banget Allah sama dia. Oke, Dia saya pamit ada. dulu ya, tapi saya monitor ya. Siap, Ya, Gurunda. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di live chat juga terima kasih banyak, antum semua luar biasa. Masya Allah. Salam tauhid, salam satu akidah, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya Oke, udah matiin live. Saya belum. Bentar ya. Ya.
Bu Vivi. Ada kan? Bu Vivi? Ferry. Dia begitu komentar masalah Ya, Yohanes mending langsung reaction. gas dia. Nah, reaction yang ini komentar-komentarnya Oh, tentang sengaja nunggu diskusi yang Pak tadi. Vivo. Oh, di sini Bang Zuma live karena sengaja menunggu Pak Vivo. Kita tunggu sampai 15 menit ke depan. Karena Pak Vivo kalau sampai nggak datang, waduh, lucu. Kita panggil Bu Ini siapa Vivo. ini? Ini siapa ini ya? Ini siapa? Yang mana? Siapa? Ini ada yang chat ini mau tes tes diskusi katanya. Bentar. Siapa? Pikir ini tadi Pak Ferry. Saya sebenarnya ada kontaknya Pak Ferry, cuman nggak tahu kalau masih aktif apa enggak. Nah, ini ada yang chat izin ikut nimbrung diskusi. Boleh. Boleh. Siapa namanya? Ya, nggak tahu. Ini kan nomor baru ini. Oh. Pengen diskusi katanya. Boleh. Udah suruh naik aja. Kalau mau diskusi. Boleh. Mau link? Di sini kan ada Bang Kores juga. Iya. Iya. Bang Kores masih Kemarin itu semuanya pakai ini yang Nah, Bang Kores kecuali masih tadi lapar Pak nggak Ferry Suwawa. Kalau Pak Ferry Suwawa saya ada. Bang Kores gampang nanti kalau misalkan ada yang kesini biar. Oh, ini siapa tungguin ya. Ini dia minta ini. Iya. Kasih linknya aja. Masuk Iya. biar diskusi beliau. Bang Ucok istirahat saja Bang Ucok. Get well soon Bang Ucok. Gimana nih Bu Vivi nih kok nggak datang? Oke, ini dia tunggu ya ntar. Itu kemarin beneran ini sama Uti Jasa sama Uti Lona sampai pagi? Iya. Jam berapa sama kita ya Bang Ilyas ya? Iya. Haleluya masuk, Pak Vivo masuk. Itu sampai subuh sama Holy Seed. Holy Seed Iya. itu pas itu debatnya dia. Iya. Kalau itu dilayani sama Pak Vivo. Tapi Pak Vivo itu tadi malam tuh halus gitu ya. Enggak, kita kalau semalam sama ini. itu sama Holy Seed ada tadi kayaknya masuk. Itu Kita nyambung ada sama Pak semalam Vivo ini itu. sama nyambung. Giuseppe. Semalam Kenapa Bang? sama Giuseppe sampai jam 3 ya. Jam 3 Iya, pagi. betul. Itu nyambung itu. Iya. Tumben Pak Vivo Sampai serius jam lawan 3 ya. itu. Kalau di sini tuh jam 4 Bang. Jam Jadi 4. sampai subuh. Iya. Iya, sampai subuh memang. Sampai subuh memang. Ah, ini Aku kaget. dia udah ada linknya Oh, tungguin. user ini user ini ya? Apa yang user ini baru masuk Iya. user? Oh, mungkin itu. Coba disapa dulu. Ya, halo, shalom, user. Halo. Oh, bukan. Ini yang Robert namanya mungkin. Siapa ya? Ini Siapa ada ya? yang baru gabung. Ada juga yang pakai Oh iya, ini pakai nama bahasa Arab ini. tulisan. Robert namanya. Ini siapa? Ada ya? lagi Ini tuh apa Mas. ini? Bentar belum. Itu Oke, coba user disapa itu kan satu-satu yang mau aja. diskusi. Oh, Bang JM ini kali ya? Amin Alpatu. Tes. Oh iya. Iya, tes. tes. Bagus suara deh ya. Oke, bagus Bang. Apakah mau Oh, diskusi? Iya. Pengen Apa juga. yang chat saya? Barusan. Iya, barusan yang barusan. Oke, Bro. Oke. Oh, oke, Bang Robert. Oke, Bang Robert ingin diskusi dengan tema apa ya malam ini? Ya makanya saya juga belum tahu, ini kan pendatang baru. Tadi si Juma kan masalah itu, apa tuh? Masalah apa ya? Yang pertama itu. Masalah Masalah apa? lupa saya tadi. Kalau dari akarnya tadi dari Yohanes 12. Oh ya, Yohanes 12 ayat 48 itu ya. iya yang apa? Salah gua. Oh, pembahasan tentang surga awalnya itu keselamatan. Oh bukan yang Kristen dan apa? masalah hukum tadi, hukum tahu apa tuh? Ada hukum di akhir apa? Di hari kiamat tadi kan?
Oke, berarti ini ya Pak Pendeta Robert akan Bang Kores ada waktu minta tolong nih Pak Pendeta Robert ini beliau. Bukan pendeta, masih ya. Iya, itulah. ini Bapak Pendeta ini Bang Kores. Apakah Bang Kores ada waktu untuk berdiskusi dengan Pendeta Robert? Ayo, boleh. Oke, silakan. Sambil nunggu Pak Vivo ya. Karena begini, karena tadi ada janjian sama Pak Vivo, nanti kalau Pak Vivo masuk sekalian sama Pak Vivo berdua, Bang Kores sama Bang Zuma, nanti kalau Pak Vivo masuk ya, Bang Kores ya. Siap, aman guys. Oke, siap. Oke, silakan dimulai saja. Ya ini kan baru ini ya, apa tes dialog katanya. Iya, tapi kan menambah pengetahuan juga. Oke, Bang Al-Fatih bisa minta tolong untuk jadi moderator sementara, bisa? Minta maaf. Saya belum bisa. Oh, belum bisa. Oke, berarti saya dulu ya. Saya masih belajar sama Ukti. Saya lagi belajar ini. Oke, berarti saya dulu ya. Siap. Oke. Dimulai waktu sama kayak tadi ya, Bang ya. Bang Robert tadi tahu ya. Bentar. Bertanya maksimal 2 menit. Maksimal dua pertanyaan, tapi waktu 2 menit. Menjawab 5 menit, menanggapi 3 menit, kemudian untuk menjawab dari tanggapan itu 3 menit, seperti itu. Kemudian sistem catur, masing-masing narasumber dengan waktu 30 menit. Oke, ayo. Oke. Waktu 3 menit untuk open statement. Silakan. Bentar dong, semenit dong. Aku nyiapin dulu. Sebentar ya, 1 menit nunggu Bang Kores dulu. Karena open statement Bang Kores dulu. Oh, nyantai kan ya? Siapa namanya? Santai. Pak Robert santai. Iya. Beliau kayaknya ini santai juga diskusinya. Topiknya apa? Topiknya ada membahas topiknya yang tentang tadi, yang kenapa sudah ada hukumnya yang kalau tidak mengikuti Tuhan Yesus, kan itu. Membahas tentang Yohanes 12 ayat 48. Ditampilkan dulu, coba ditampilkan. Bisa nggak ya? Bisa, saya bisa bantuin. Oke. Jadi ini sebentar, saya tampilkan dulu. Ini udah. Oh, gue pakai yang mana nih? Ininya ya. Oke. Ini Bang Kores, pembahasan tentang ini. Tunggu ya, ini bikin dulu live streamnya berarti. New stream dulu. Iya. Vivonya masuk tuh. Serius? Vivonya masuk. Gimana dong? Iya, gas aja. Kan untung aku nunggu jadinya masuk. Ini gimana Bang? Semua nggak ada istirahat, tapi nggak apa-apa dimulai. Enggak, dulu. Gurunda mantau. Kalau Pak Pipo masuk kabarin katanya gitu. Ya tapi beliau nggak ada di sini Bang Suma. Gimana dong? Enggak, adminnya di sini. Itu. Oh iya. Oh, Akhi Ivan, tolong kasih tahu Gurunda. Bentar ya. Ini Pak Vivo. Ya, selamat malam kembali. Selamat malam kembali. Kenapa Anda telat Pak Vivo? Orang baru sampai dan kebetulan kan baru siap orang itu. Sebenarnya sudah nunggu dari tadi banget. Sebenarnya di sini ada Bang Robert yang ingin berdiskusi juga sebenarnya. Nanti dua-dua saja lah kalau gitu ya. Enggak, saya aja dulu. Tadi katanya manggilnya berubah. Mana gurundamu itu? Sebentar. Ya, nyari Gurunda kalau nyari Bang Juma, kalau Bang Jumanya udah gak ada. Enggak, gurundamu tuh. Tadi manggilnya berubah loh. Mana gurundamu itu? Tadi manggilnya gimana? Bu Vivi. Iya, Bu Vivi, karena aku bilang gini, kalau Pak Vivo nggak datang, pasti aku akan manggil Bu Vivi gitu. Memang kemarin aku udah bilang juga. Kalau gurundamu udah. Ini Gurunda masuk. Masukkan gurundamu itu dulu. Apa ikut sama siapa? Si Kores-Koresmu itu ikut juga 2 orang sekalian, enggak? Lalu sama gua aja bubuk, salah sama Gurunda aja bubuk. Apalagi gua diikutin.
Sisa apa besok? Mana Oke, dong? oke lah. Mana gurundamu itu? Mana Itu dia? udah Ikat masuk, pinggangnya. Ada Kenapa sudah lah, Pak ya Vito? Allah, ini Pak Vivi ini kenapa rewel Bu Vivi? Bu Vivi Ikat pinggangmu bilang ya apa Josel, ikat pinggangmu gurunda bilang jangan tumbang jika di kursi. Sabar ya Mas. Pelan-pelan Mas. Iya, Mas. Saya perhatikan, saya ini loh, saya perhatikan bokongnya Pak Pipo ini kok besar. Udah mulai. Jangan bokong-bokong lah. Kau hanya bokong-bokong kau yang tahu. Tembem kali bokongnya, tapi cuma Udah mulai. Jangan bokong-bokong. Bokong yang kau tahu. Ah. Halo Gurunda. Halo Juma. Tadi panggilnya Gurunda gimana sih? Alhamdulillah, ternyata dia manggil Gurunda juga ternyata. Juma. Iya, kenapa Mas? Selamat malam. Malam. Ikat pinggangmu, kuatkan hatimu supaya kau jangan tumbang. Oke, silakan. Kenapa bokongnya Pak Pipo bengkak Udah mulai. Mana Josel? Bikin waktunya, bikin temengnya, bikin segala sesuatunya supaya indah dan baik. Jangan ketawa kamu di dalam penderitaanmu. Kita masih bahas yang tadi ya, Yohanes 12:4. Enggak usah itu aja kau bolak-balik itu aja tuh. Yang lain. Jadi kita bahas Tadi apa? belum dijawab kan udah aku bacakan Pak Vivo ya. Jangan kau baca, jaga gitu-gituan. Kau bisa mengerti apa tidak? Katanya. Jadi kita bahas apa ini Pak? Bahas apa? Bibel dan Quran. Bibel dan Al-Quran. Al-Quran. Apanya yang mau dibahas? Pak Vivo, ini ada di awal saya sudah bilang bahwa narasumber tidak boleh memerangi moderator. Jadi dan tidak boleh menerjang. Kalau moderatornya, kalau adminnya nggak benar saya perangi. Wih. Kita konsekuen. Ya. Admin moderator nggak boleh perangi sama Pak Vivo ya. Jangan rewel ya. Kalau benar saya ikuti, tapi kalau nggak benar saya perangi. Nanti Anda keluarkan saya, Anda mute, silakan. Awas bokongnya meletus. Oke, berarti ini khusus untuk Pak Vivo. Terima kasih, ini malam spesial ini. Just worry Pak Vivo ya. Oke, silahkan waktu dimulai saja. 3 menit. Bibel dan Al-Quran dalam apa? Dalam seri apa rupanya? Nggak tahu mau bahas apa juga Pak Vivo ini. Bingung soalnya Bang. Al-Quran itu cakupannya luas. Bibel juga. Nah, kita mau bahas apanya ini Pak? Kau udah bingung, kau belum apa-apa udah bingung. Ya udahlah kalau begitu Bapak yang duluan. Jelaskan Quranmu dengan hadismu, saya jelaskan Bibel saya. Paham? Oke. Baik, Bos. Jangan, bukan bosmu saya. Baik, Paman. Enggak pamanmu saya. Kau bicara yang bagus, kalimatmu yang tenang dan bagus. Jadi apa Dan? Panggil apa saya? Jangan anak kecil kau. Kau udah besar kau, tapi kayak anak kecil bicaramu. Pak Vivo, ini dimulai atau tidak? Bukan. Makanya kata-katanya terhormat. Saya pun akan melayani Anda dengan terhormat. Jangan kayak gitu, kayak ece-ecean. Saya nggak mau membahas Bibel saya ece-ecean. Saya nggak mau. Lebih baik stop. Jangan dibuat jadi lelucon Bibel saya. Kalau Quran Anda dan hadis Anda bisa seperti itu, Anda lah itu. Oh, terus mulailah Bapak. Bapak mulailah. Makanya kita terhormat, kita bicara arahkan dari mana iman saya akan jelaskan di Bibel saya. Kau pun seperti itu. Mau benar atau tidak urusan nomor 2. Tetapi jangan menjadi satu lelucon-lelucon itu pendiskusi kita. Saya nggak mau. Lelucon-lelucon itu ada waktu, ada di mana tempatnya lelucon. Nggak seperti ini. Ini nggak karena ini menangkut hidup yang kekal dan orang lain pun mendengar. Jangan firman Tuhan dileceh-lecehkan di atas. Saya nggak mau itu. Tuhan itu nggak bisa seperti itu. Paparkan dari Quranmu. Quran, benarkah Quran itu kitab suci? Benarkah Bibel itu kitab suci? Pak Vivo, ini Pak Vivo mau diskusi open statement dengan timer atau Pak Vivo mau ngomong sama tembok? Dikasih tahu kalau ada ini open statement 3 menit. Jadi ya, oke, silakan. Oke, silakan coba. Oke, silakan ya, Bang Zuma. Dulu. Open statement 3 menit. Kau lah dulu. Ya, supaya saya paham
arah pembicaraan Anda itu Nggak kemana. perlu nggak perlu kamu paham, bukan memahami ini. Saya tahu karakter Anda, nggak memahami. Buat argumenmu, saya buat argumen saya. Kenapa jadi Jelas? emosi gitu? Bukan emosi, memang itu faktanya kita. Anda saya akan ladeni dengan diskusi, bagaimana Anda bicara, saya ladeni dengan seperti Anda. Paham? Oke, dimulai saja Bang Zuma. Pak Vivo supaya mohon maaf, diam dulu ya. Ya, silakan. Bang Zuma. Jadi kita mulai nih sekarang. Iya. Lanjut. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada malam hari ini adalah Al-Quran dan Bible. Jadi Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci yang berbicara tentang keotentikan dirinya sebagai kalam Allah. Al-Quran membahas dirinya. Al-Quran kemudian menjabarkan dirinya sebagai sebuah kalam, sebagai sebuah firman yang kemudian diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menerangkan dirinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithli. Dan jika Pak Pipo meragukan Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka silakan Pak Pipo membuat satu surah semisal Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolong Pak Pipo selain daripada pencipta langit dan bumi, jika Pak Pipo adalah orang-orang yang benar. Dan Al-Quran kemudian mengatakan, fa'illan taf'alu walan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Dan kamu Pak Pipo tidak akan mampu membuatnya. Dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya. Maka takutlah kamu akan api neraka, wahai Pak Pipo, yang bahan bakarnya manusia dan juga bahan bakarnya batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Uiddat lil kafirin. Nah, kalau Al-Quran ini Anda tolak, apa dasar penolakan Anda kemudian? Wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah walakin tasdiqal ladina baina yadai wa tafsilal kitab la raiba fi min rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh oknum selain daripada pencipta langit dan bumi. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dia adalah petunjuk yang diwahyukan dari Tuhan alam semesta. Nah, inilah yang kemudian kita bahas pada malam hari ini. Apakah Bible itu berbicara tentang dirinya? Sementara Al-Quran berbicara tentang dirinya untuk diuji kemudian kebenarannya. Sedangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yesus tidak pernah membahas tentang perjanjian baru. Demikian, silakan. Waktu habis. Oke, 3 menit untuk Pak Vivo open statement. Silakan Pak Vivo. Baik, terima kasih kepada Anda semua yang ada di Zoom ini, khususnya bagi rekan-rekan saya yang saya kasihi, saya cintai, yaitu yang beragama Muslim. Begitu juga rekan-rekan saya yang orang Kristen yang ada di Zoom ini. Salam, Yesus Tuhan Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Hakim kita, yang akan menjemput kedatangannya yang kedua kali. Baik, terima kasih. Sebelum saya berbicara tentang firman Tuhan yang di dalam Bible kami, yang diajarkan bagi kami sebagai kami orang Kristen, saya akan berdoa dulu kepada Tuhan saya. Tuhan Bapa kami yang bersemayam kerajaan tinggi di surga, malam ini Tuhan saya bersyukur kepadamu, di mana Tuhan memberi kesehatan bagi saya khususnya, di mana saat ini Tuhan saya akan berdiskusi dengan salah seorang yang bernama Juma, yang mereka adalah memeluk agama Muslim. Tuhan tuntun saya, jangan biarkan saya Tuhan berbicara melalui kehendak dan hati saya, tetapi bungkus saya dengan roh kuasa-Mu melalui Roh Kudus,
supaya apa yang saya bicarakan benar-benar atas kuasa Tuhan. Sembunyikan Tuhan suara saya. Suara-Mu lah Tuhan yang saya berpakai di dalam mulut saya benar-benar berkuasa. Siapapun mendengar di Zoom ini, mendengar kebenaran Tuhan, paling tidak Tuhan menambah pengetahuan tentang Engkau satu-satunya Tuhan kami, Yesus Kristus. Di atas segalanya Tuhan, ampuni dosa saya, supaya dosa saya layak di hadirat-Mu, orang mendengar pun bisa menerima kebenaran dari Engkau. Terpuji Engkau Tuhan, saya persembahkan doa saya yang sederhana ini. Terima saya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat saya. Amin. Ilham Alkitab. Dari mana asal Alkitab? Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang terdiri dari 66 buku yang disatukan dan membentuk satu buku. 22 buku dari Alkitab itu adalah sebagian besar sejarah. 21 adalah sebagian besar buku nubuatan. 21 di dalam bentuk surat dan 2 kebanyakan mengenai syair. Walaupun ditulis oleh paling sedikit 36 orang atau 40 orang mengarang, waknik, para raja, petani, ahli hukum, jenderal, nelayan, pendeta, para imam, pemungut cukai, dokter, beberapa orang kaya, dan beberapa orang miskin. Dalam kurun waktu lebih dari kurang 1.600 tahun, namun Alkitab adalah satu buku karena Allah adalah penggarap dan sebenarnya adalah mastermind-nya. Dikatakan di dalam Bible kami, sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21, 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Roh Kristus mengilhami para nabi-nabi, menunjukkan bahwa seluruh Alkitab adalah buku Kristen, buku Kristus. Segala tulisan yang dihikamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. 2 Timotius 3 ayat 16 bahagian pertama. Sungguh Tuhan Allah tidak bernubuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Habis. Amos 3 ayat 7. Habis. Silakan. Habis. Jadi gini, karena ini spesial ya Bang Ilyas, dan ini adalah permintaan dari narasumber untuk langsung catur, masing-masing narasumber memiliki waktu 30 menit. Jadi langsung sistem catur. Sebentar ya, di ini dulu ya timernya. Sabar dulu. Battle. Iya, battle. Battle, oke. Battle 30 menit, 30 menit. Bang Ilyas, bentar ya. Ini battle yang seru ini kayaknya. Oke, langsung saja dimulai. Gaskan Pak Vivo dan Bang Zuma. Silakan Bang Zuma, gaskan. Oke, Pak. Saya mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah sesuai dengan data yang saya katakan tadi kepada Bapak. Ya, lalu kemudian Al-Quran itu disampaikan dengan cara sanad. Rasulullah Muhammad SAW menerima. Anda melalui ayat Quran Anda bicara. Jangan karang-karang Quran Anda. Jangan karang-karang hadis Anda. Ya, jadi sabar Pak. Melalui Quran Anda bicara. Melalui hadis Quran. Jangan karang-karang. Zalikal kitabul Jangan karang-karang Tuhan Anda. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Di Quran mana? Surah Al-Baqarah ayat. Silakan baca. Mohon maaf tadi ada kekeliruan Bang Zuma. Battle jadi waktunya berdua itu 30 menit karena kalau 30 menit begini dua seperti catur ini, kasihan Bang Ilyas akan capek karena beliau. Iya, makanya repot. nanti ada kata silahkan baru Pak Pipo masuk. Oh gitu ya. Ya, jadi jangan kayak tante-tante yang anting-antingnya ditumit, bukan di kuping gitu loh, Pak. Admin yang mengatakan tadi betel, maka saya ikuti betel. Oh oke, battle berarti. Kenapa? Di mana salah saya? Enggak salah. Anda mengatakan tadi betel. Salah, Pak Vivo saya yang salah. Begini, sebentar. Jadi begini Pak Vivo. Tunggu kode silahkan. Tidak ada dikatakan begitu tadi begini. Nggak ada. Tadi betel Pak Pipo, maka saya ikuti betel.
Sekarang Betel dengan kode. Kenapa Anda robah lagi? Kenapa Anda robah? Kenapa? Kenapa Anda robah? Saya tanya kau. Kenapa kau robah? Karena belum ada. Kenapa? Karena tadi kenapa dikatakan seperti itu Betel? Ternyata Pak Pipo enggak kuat ya. Bukan, enggak konsekuen ke gitu orangnya. Sebentar saya ngomong dulu Pak Pipo. Bukan, Anda yang mengatakan saya ikuti lalu Anda rombak sebentar lagi Anda rombak. Udah goya dia, udah mau kabur ini. Sekarang kita bukan sekarang, ikuti. Anda yang mengatakan. Bos yang tadi mengatakan Betel, maka saya Betel lah. Iya sudah, sekarang lanjutkan Betel tapi saja. Nunggu kata silakan gitu. Udah mau kabur ini dia. Tidak ada seperti Betel Pak Pipo, maka ikuti Betel. Lalu karena nggak cocok di dalam hatimu kau rombak lagi, nggak cocok lagi dalam hatimu nanti kau rombak lagi, begitu aja. Dari tadi kayak udah gitu kayaknya mau lari nih. Pak Pipo gitu. Ayo teman-teman tutup pintu. Kau bertindak kau sebagai manusia. Kunci pintu, dia mau lari nih. Ayo. Jangan marahlah, sudahlah kita pakai. Bukan marah, Anda yang mengatakan sebagai host tadi, Anda yang mengatakan Betel, maka saya ikuti lalu Anda robah-robah lagi. Saya sudah Betel yuk. Maka dengar, saya mengerti ini jommu, sesukamu bisa-bisa aja. Tapi saya ikuti kau tadi. Pak Pipo, biar pasti siapa yang ngomong coba. Kan dikatakan tadi sama hostnya Josel, Betel. Josel. Terus? Iya, Betel. Oke, Betel. Nah, itu Josel. Jadi? Aturan dari tadi, dari awal itu, saya pikir Pak Pipo juga sudah tahu. Karena dari awal memang begitu. Pikir juga gitu. Kayak tadi saya dengarkan baik-baik. Tadi masih ada Anda putar Zoom ini. Anda yang saran Anda saya ikuti. Tetapi kalau nggak benar menurut Anda, lalu Anda rombak. Gitu. Bukan rombak Pak Pipo. Tadi Josel mengatakan Pak Pipo. Sebentar Bang Erwin. Tadi Mbak Josel sudah mengatakan kita ikut seperti yang tadi. Begitu. Nah yang tadi itu ya seperti ini. Pakai kata silakan. Tidak ada dikatakan. Ini Pak Pipo Betel 30 menit Betel. Maka saya ikuti Betel. Maka saya kita 30 menit Betel seperti yang tadi. Itu loh. Makanya kalau kita berbicara, kita pikirkan kata-kata. Jangan sesuka kita merombak kepada orang lain. Udah kasih aja daripada kabur dia. Jangan kasih alasan kabur nih anak. Kasih. Ya udah. Jadi dia muka kores. Jangan begini bro, begini Anda semua Muslim. Yang satu bicara, jangan semua kayak burung pipis, semua notor nggak boleh. Nah sekarang Pak Pipo maunya yang mana? Bukan mau saya, kalian bikin peraturan saya ikuti. Ya udah, sudah saya sampaikan. Kenapa diprotes? Ya, oke, lanjut. Tadi dikatakan 30 menit seperti yang tadi. Yang tadinya kan dikatakan tadi Betel, kan Pak Pipo 30 menit Betel, saya ikuti. Lalu kau rombak lagi sebentar lagi, apa yang mau kau rombak? Bukan dirombak, tidak ada yang dirombak Pak Pipo. Itu loh. Apa yang kita katakan gini, apa yang kita ucapkan bertanggung jawab kata-kata kita di dalam diri kita. Coba kita tanya Josel. Josel tadi ada ngomong seperti tadi. Kita lanjutkan seperti yang tadi. Iya, dilanjutkan seperti yang tadi. Tetapi kalau aku tuh nggak paham yang Josel, kan kamu katakan tadi kan Betel. Betul. Lah memang di awal pengertian Betel menurut Anda apa? Menurut Betel itu apa? Ayo kabur. Menurut saya kalau Betel masing-masing itu 30 menit. Saya tadi sudah 30 sikit tanya jawab kan, argumen jawab kan. Betel juga itu. Iya, 30 menit waktu saya. Iya, kamu katakan tadi baru disilakan. Kamu yang membuat peraturannya, kamu yang membuat seperti itu, saya ikuti. Iya, sudah lanjutkan saja, sudah. Tadi sudah saya bilang seperti itu. Dan 30 menit ini tanya jawab saja biar rame gitu. Aku pikir kalau masalah apa ya, karena kalau di kasihan timernya kalau kesana kesini karena nggak ada nanti ke gini kalau tidak time, bukan itu poinnya Josel, bukan itu poinnya. Ini Pak Pipo tidak lihat tadi sama siapa yang terakhir siapa? Siapa tadi yang terakhir sebelum Pak Pipo? Ferry. Silakan itu Pak Pipo, pakai silakan.
Begini bro, tadi Josel yang membuat, saya pun tidak harapan saya seperti ini, tetapi apa yang kita ucapkan konsekuen kita dibicarakan. Dia yang bilang, Pak Pipo 30 menit supaya menarik Betel, maka setahu saya Betel itu tanya jawab dan argumen langsung dijawab. Sama Pak Pipo tadi, sama Peri itu 30 menit. Tidak ada contoh dari katakan Peri, tidak ada seperti Peri, tidak ada dikatakan seperti itu. Tadi, Josel tadi mengatakan kita ikuti yang tadi. Yang bukan yang tadi, kita ikuti 30 menit. Sekarang yang Mbak Pipo maunya Mbak Pipo ini apa? Maunya Mbak Pipo. Ya. Bukan mau saya, bukan mau saya. Tidak ada mau saya, tidak ada mau saya. Selamat menyimak. Astagfirullahaladzim. Mungkin saya bisa jinakan dulu sebentar nggak? Ini orang habis minum vodka kayaknya ya. Nah, kan udah mulai kau ngomong, ngomongmu itu. Terus kenapa Anda itu nyerocos terus kayak bencong? Kan udah mulai kau tidak, kalimatmu udah kayak sampah sudah, udah kayak sampah. Aja kan belum mulutmu kayak sampah. Belum 1 menit, ya sudah kembalikan timernya. Mulutmu gitu. sudah kayak sampah ngomongnya, kayak sampah mulutmu. Coba teman-teman tampilkan juga timernya. Jangan cuma diam. Timernya mana? Tampilkan gitu loh. Anda yang membuat peraturan di Jumat, Anda saya ikuti, Anda bantah. Ya, biar guguk ini tenang gitu loh. Kasih tulang dia. Mulutmu kayak sampah, mulutmu kayak sampah. Nah, tuh lihat tuh sudah ada tuh, udah diam. Lanjut. Nah, kalau saya mengatakan silakan, baru kamu respon gitu. Tidak ada dikatakan seperti itu tadi. Pak Pipo, Betel 30 menit. Berarti kalau Betel itu tanya jawab, argumen langsung dijawab. Iya, terus kenapa aturan kamu yang mau diikuti? Ini sekarang aturan kalian saya ikut, bukan aturan saya. Aturan kalian saya ikuti ya tadi. Sudah, sekarang ketika saya mengatakan silahkan, baru kamu tidak jawab. Ada dikatakan tadi silakan, tidak ada dikatakan tadi silakan, Betel. Oke. Jadi sekarang kita ngotot-ngototan gini. Pak Pipo hapus aja. Ya, hapus 2948 yang milik Kristen ini, hapus. Kenapa dihapus? Kenapa dihapus? Hilangkan. 1 timer aja kita pakai. Terserah, tapi 30 menit oke. 30 menit Betel, ya silakan. Jangan kau rombak-rombak lagi. Karena kamu tidak akan tahan sampai 30 menit. Kamu 10 menit pun nggak tahan kau 10 menit. Jangankan 30 menit. Oke. Ya, kita mulai ya dari 0 ya, Om. Silakan. Oke. Al-Quran menerangkan apapun itu kemudian Al-Quran mana ayatnya? Dari Quran Anda hadis ada mana ayatnya seperti itu? Coba kita ambil di dalam surah An-Nisa ayat 82 misalnya. Ya, di sini jelas dikatakan. Mana? Saya scream. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Jangan kau bicara tanpa ayat. Jangan kau bicara tanpa ayat. Jangan garang. Hargai Quranmu, saya hargai Quran Anda. Baca ayatnya. Jangan gara-gara Anda tiap hari makan anjing. Jangan ngarang-ngarang kau. Hormati Quranmu, hormati hadismu. An-Nisa ayat 82. Saya screen, mana ayatnya? Mengatakan seperti Anda katakan. Oke. Tunjukkan sahabat sabar ya. Memang kalau ini memang gugup gitu ya. Ya, silakan. An-Nisa ayat 82. Mana? Nih. Siapa yang bisa subscribe? Udah baca aja, tapi jangan kamu karang-karang. Biar aku bantu share screen Gurunda nih, lawan Fir'aun. Diam kau kores, bukan kau yang diskusi, diam kau. Yang share screen lo, diam kau. Mulut ada 7 ya dibuka. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Nah, ketika ayat suci Al-Quran itu saya nggak ngerti bahasa Arab, saya nggak paham bahasa Arab, Ketika muncul baca ayatnya, nggak usah kau subscribe, baca ayatnya, tapi saya nggak mengerti bahasa Arab. Nggak mengerti saya bahasa Arab, bahasa Indonesia buat. Ini di negara Indonesia. Bahasa Indonesia buat, Bahasa Indonesia.
Indonesia. ayat 8 An-Nisa ayat 82. Al-Qur'an ini contoh, ini Bahasa sampel. Indonesia buat baca ayatnya bahasa Indonesia. Sini mata lu bawa ke sini, mata lu bawa ke sini. Ini An-Nisa ayat 82 jelas diterangkan di sana bahwa baca bukan diterangkan, baca. Afala maka tidaklah Bahasa Indonesia, baca bahasa Indonesia. mereka menghayati saya nggak paham bahasa Barat, bro. Saya nggak paham bahasa Arab. Walau dan jika karena adalah ia nggak paham saya bahasa Arab dari sisi nggak paham saya bahasa Arab selain atau bukan Allah, dari Allah lawajadu, ya situ dikatakan tentu mereka telah mendapati fihi di dalamnya ikhtilafan, pertentangan katsira yang banyak. Nah, ayat Al-Qur'an ini ada terjemahannya, ada original teksnya. Yang ingin saya katakan kepada saudara, kenapa di dalam kitab saudara, contoh di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 37. Kenapa di situ ada tanda kurung satu ayat? Silakan, satu pasal ini tanda kurung semua. Mau tanda kurung, dengarkan, mau tanda kurung, mau tambah apa, saya nggak paham. Dengarkan, supaya saya tahu mendengar, bukan saya pahami. Dengarkan baik-baik. Baca ayat itu bahwa itu kitab suci yang Anda katakan tadi. Jangan kamu karang-karang. Apa yang tertera di situ tulisannya, saya mendengarkannya. Kita argumen melalui tulisan. Tadi Al-Quran dimunculkan original teks dan terjemahannya. Bukan original teks, bukan originalnya saya tanya. Saya nggak tahu originalnya. Enggak, ini kita membahas tentang Al-Quran dan Bible. Kitab saya. Justru itu kau baca ayatnya, akan saya dengarkan bacaannya bagaimana tujuan ayat itu. Kitab saya lengkap original teksnya dengan bukan originalnya, saya nggak paham Quran di dalam bahasa Arab. Sekarang kitab Anda kenapa tidak memiliki saya tidak paham Quran bahasa Arab. Saya tinggal di Indonesia, saya tidak paham bahasa Arab. Dari mana Anda bisa tahu? Seperti misalnya dalam Kisah Para Rasul. Mendengar apa yang kau baca di dalam bahasa Indonesia Arab itu. Kisah Rasul nomor bukan Kisah Rasul. Bukan Kisah Rasul. Bukan Kisah Rasul. Ada di dalam kurung. Apanya ini? Ada dalam kurung dituliskan. Bukan Kisah Rasul, enggak Kisah Rasul. Baca ayat itu saya dengar, siapa tahu saya mendapat hidayah dari bacaanmu. Sahut Filipus. Ngapain kau si Filipus? Ngapain kau ke Filipus? Ngapain kau ke Filipus? Boleh. Jawablah. Ngapain kau ke Filipus? Baca ayat itu saya dengar dulu. Baca ayat itu saya dengar bahasa Indonesia. Adalah anak Theos. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, saya baca dulu ayat itu saya dengar. Baca dulu dari Quran itu. 37 ini di dalam kurung. Baca dulu. Silakan. Saya nggak tahu kurung-kurung itu. Baca dulu saya dengar ayat itu. Jangan kamu bahasa Arab. Saya nggak paham bahasa Arab, bro. Yang tadi kitabnya umat Islam itu lengkap bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Baca lengkapnya kata-katanya. Hanya kamu baca, sementara kitab Anda cuma bahasa Indonesia. Bukan kitab saya yang kita bahas, nanti ke kitab saya. Itu pun di dalam kurung. Pertanyaan saya, kurung-kurung? Ada apa? Kenapa di dalam Kisah Para Rasul 8:37 bukan Kisah Rasul, bukan Kisah Rasul. Baca ayat itu, kau berbicara. Saya tadi berbicara dari yang tertulis di Bibel saya. Begini Pak, apa begini? Bukan masalah kandungan Al-Qur'annya. Yang kita permasalahkan di sini, Al-Qur'an tidak ada masalah. Baca ayat itu. Menunjukkan bahasa Arabnya dan juga bahasa Indonesianya. Sehingga bahasa ketika Arab ada kekeliruan di dalam terjemahan, di dalam terjemahan, maka kembali kepada bahasa aslinya. Nah, sekarang kitab Anda ini tidak ada bahasa aslinya. Saya tidak tahu bahasa Arab. Dengar, saya tidak tahu bahasa Arab. Saya jujur. Tidak gini loh Pak Pipo. Ini kan Al-Quran. Al-Quran saya baca ayat itu biar saya dengar ayat itu mengatakan kitab suci itu, baca ayat itu. Kan tadi sudah saya katakan. Bukan kata-katamu, baca ayat itu. Afala yatadabbarun bahasa Indonesia kau jangan, bahasa Arabnya saya nggak tahu. Walau kana min indi ghairillah. Saya nggak paham bahasa Arab, bahasa Arab nggak cuma. Nah, artinya ada afala, maka tidakkah mereka, yatadabbaruna, mereka menghayati Quran, Al-Quran. Walau dan jika kana adalah
ya adalah Al-Quran itu min indi gairi, datang dari selain daripada Allah, lawajadu, tentu Bagaimana Allah mendatangkan itu? Bagaimana Allah mendatangkan itu? Bagaimana Allah mendatangkan itu? Bagaimana Allah mendatangkan itu? Lawajadu, bagaimana Allah di dalamnya ikhtilafan katsira, pertentangan yang banyak. Nah, Al-Quran bagaimana Allah mendatangkan itu? Quran itu coba. Kitabnya umat Islam itu dilengkapi bahasa Arabnya. Caranya mendatangkan itu Allah itu bagaimana bahasa Arab mendatangkannya? itu adalah bahasa yang digunakan oleh Allah di dalam menyampaikan Al-Quran, lengkap dengan bahasa Indonesianya. Kenapa kitab Anda, saya tanya kepada kitab Anda, bagaimana cara kenapa kitab Anda, contoh di dalam Markus 7 nomor 16. Bukan di Markus, jangan ke Markus. Tidak ada bahasa bagaimana caranya mendatangkannya? Bagaimana mendatangkannya? Kenapa tidak ada bahasa Yunaninya dan kemudian bagaimana mendatangkan Quran itu menurut kau? Aku bertanya kepada Anda, bagaimana mendatangkannya? Cara mendatangkannya ini kita tidak sedang membahas proses pewahyuan. Yang kita bahas adalah Al-Quran. Caranya mendatangkan Quran itu, Allah itu mendatangkan Quran itu bagaimana? Al-Quran itu lengkap bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia. Mendatangkannya, cara mendatangkannya gimana? Anda di dalam Markus 7 nomor 16 itu mendatangkannya gimana caranya mendatangkannya? Itu pun dituliskan di dalam kurung. Cara mendatangkannya bagaimana cara bahasa Yunaninya? Dan kenapa di dalam kurung? Silakan. Mendatangkan Quran itu, Allah itu bagaimana cara mendatangkannya? Ini kita tidak sedang membahas tentang proses pewahyuan. Kita sedang membahas tentang Al-Quran dan Bible secara umum. Bagaimana cara membuktikan itu? Kalau nggak tahu Quran mendatangkannya, bagaimana cara membuktikan itu? Apa tujuannya Al-Quran itu ditulis bahasa aslinya? Cara mendatangkannya bagaimana? Supaya manusia mengkritisin, supaya manusia memprotes, supaya manusia menelaah, supaya manusia bertadabburi. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Al-Quran. Cara mendatangkan Quran itu Allah itu cara mendatangkannya kemana cara mendatangkannya? Al-Quran membuka dirinya untuk diuji oleh dunia. Kekuatan dunia dan kekuatan apapun yang ada di atas muka bumi ini dipersilahkan untuk menguji. Oleh karena itulah Al-Quran menyertakan original teksnya. Silakan cara mendatangkannya, bukan itu yang saya Anda pretelin Al-Quran. Al-Quran mempersiapkan dirinya untuk dipretelin oleh kekuatan apapun di atas muka bumi ini. Sehingga dia dengan percaya diri mengikutkan original teksnya yang diterima oleh Rasulullah dilengkapi dengan terjemah. Sementara kitab Anda hanya terjemahan. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa terjemahannya itu sudah sesuai dengan aslinya, sementara bahasa Yunaninya tidak disertakan? Silakan. Cara mendatangkan Quran itu bagaimana cara Allah mendatangkannya? Kita tidak sedang membahas tentang original kita proses pewahyuan. Yang kita bahas adalah kitab secara Kamu dengar tadi saya bacakan Bibil saya. Kamu dengar tadi saya bacakan Bibil saya. Markus 7 nomor 16 itu cuma bukan bahasa di Markus, Indonesia, bukan tidak di Markus. ada bahasa Yunaninya. Bukan dan di Markus. Kedua, dia ada di dalam tanda kurung. Apa maksudnya? Silakan. Cara Allah mendatangkan Quran, bagaimana caranya Allah itu mendatangkan itu? Oke. Anda lari dari pertanyaan. Al-Quran diwahyukan berdasarkan dengan firman Allah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama siapa diwahyukan Allah? Sama siapa diwahyukan Allah? Qul nazzalahu ruhul qudus. Sama siapa diwahyukan? Sama siapa diwahyukan? Ke Roh Kudus. Ke Roh Kudus disampaikan ke Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus ini menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 102. Nah, sekarang Lukas menerima catatannya itu dari mana? Bagaimana caranya Lukas menuliskan dan menerima materi-materinya? Silakan. Cara mendatangkannya bagaimana Allah mendatangkan Quran? Kau dengar tadi? Sudah mulai goyang ini dia. Makanya dia tidak bahas kitabnya. Kasihan. Nanti saya jawab semua. Coba teman-teman ada yang bawa bodreksin nggak? Dengarkan. Tentang Bibil saya tadi saya bacakan, itulah ayat itu mengatakan Bibil saya. Dengarkan tadi baik. Itu dari ada yang pejabat, ada semua di situ lengkap menuliskan. Itu berupa sejarah, berupa syair, berupa nubuatan, saya jelaskan. Cara Allah mau mendatangkan Quranmu, buat. Bagaimana cara Allah mau mendatangkan itu? Caranya mengirim malaikat, menyampaikan di mana ya Anda mengatakan mengirim malaikat? Di mana ya Anda buka? Surah An-Nahl ayat 102. Baca. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Itu.
Dialah Roh Kudus yang membawa Al-Quran dari Tuhanmu dengan benar. Jelas ya? Nah sekarang, kalau kitab Anda itu juga berasal dari pencipta langit dan bumi, kenapa tidak disertakan bahasa aslinya? Silakan. Papipa! Kenapa kau mute? Kenapa kau mute saya? Kenapa kau mute saya? Kenapa kau mute saya? Padahal aku sendiri yang mute diriku. Karena aku nggak bisa menjawab. Ya, kayak anak kecil kau nggak mampu kau udah tidur kau. Mana jawabannya? Kenapa kitabmu tidak disertakan original teksnya? Kenapa? Kau dengar tadi saya bacakan Bibel saya. Enggak, Itulah. saya tanya, kenapa kitabmu, kalau itu Kamu firman dengar dari tadi Tuhan, saya baca Bibel saya, bagaimana Bibel itu ada, itulah dia ada kronologisnya. Sekarang saya tanya kenapa kau. kitabmu, Sekarang kalau dia itu bagaimana? firman Tuhan, kenapa nggak disertakan original teksnya? Kenapa? Kau dengar tadi, saya bacakan Enggak, saya Bibel itu tanya begini. samamu, kenapa tidak disertakan original teksnya? Kok malu-malu nggak bawa Bagaimana original cara teksnya? Allah mau membuat Al-Quran itu menurunkannya? Kok Bagaimana? ada firman Tuhan tapi diumpetin? Ini Bagaimana Allah original mau membuat teksnya Quran, seperti bagaimana apa? menurunkan Quran itu Allahmu? Saya tanya sama Anda, Markus 7 nomor 16, kenapa terjemahan dan hanya di dalam kurung? Apa original teksnya rupanya ini kitab? Kamu dengar tadi saya bacakan ayat tentang Bibel saya. Di manuskripnya nggak ada. Jangan-jangan di itu ditulis beberapa masalah dan waktu yang berkualitas 1600 tahun. Lalu saya tanyakan Anda, bagaimana Quranmu itu ada? Bagaimana Quranmu itu cara Allah itu menurunkannya? Kan tadi sudah saya bacakan ayatnya, Pak. Pakai tali kah? Pakai tali, pakai besar menurunkannya pakai apa? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Roh Kudus itu berbentuk. Roh Kudus datang kepada Rasulullah Muhammad Ya, berbentuk Roh Kudus itu Anda katakan itu menurunkan di bawah Roh Kudus itu begitu. Betul. Ada berhujur Roh Kudus. Hanya Allah dan Rasulullah Muhammad SAW yang tahu, karena mereka alam kan gitu kan, alam. Enggak juga, karena jelaskan. Surah Al-Baqarah ayat 97 jelas dikatakan di situ. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah. Roh Kudus itu berbentuk atau tidak? Berbentuk dia. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kamu siapa itu katakan Roh Kudus itu berbentuk? Coba. Kamu siapa kamu dapatkan? Kamu siapa itu? Dari kamu mana? Coba. Sekarang tunjukkan dari kamu siapa itu berhujur Roh Kudus. Di mana Roh Kudus dikatakan di situ? Di mana Roh Kudus dikatakan di Quran Anda? Coba. Kan tadi saya sudah bacakan datanya, Pak. Berbentuk Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika. Roh Kudus itu berbentuk. Kadang dia berbentuk seperti manusia. Dia datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaan saya kepada Anda katakan tadi Muhammad Roh Kudus. Ada lagi dari Muhammad. Pertanyaan saya kepada Anda sekarang, dari mana Lukas menerima tulisan yang dia tulis? Dari mana? Yang saya mendengarkan, yang saya baca tadi itu materinya catatan Lukas itu dari mana, Pak? Yang saya baca tadi itulah tentang Bibel yang ada dari mana kemudian maka Lukas saya mendapatkan bagaimana itu Anda kata Roh Kudus yang membawa? Roh Kudus itu berbentuk. Dari mana Lukas berbentuk Roh Kudus itu? Di mana itu berbentuk Roh Kudus? Di mana Roh Kudus berbentuk? Di Quran Anda berbentuk Roh Kudus. Dari mana kemudian aku bertanya, menerima materi yang berbentuk apa Roh Kudus menurut Quran Anda? Menurut apa? Menurut Roh Kudus itu berbentuk apa menurut Anda? Anda tidak kuat ternyata Anda tidak kuat. Anda berbentuk apa Roh Kudus menurut Anda di Quran dan hadis? Jelaskan bagi saya. Ternyata Anda nanti cuma saya ingin dapat hidayah. bertanya, tidak ingin ditanya. Nanti ke saya ini belum clear. Apa nanti apa? Anda tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaanku. Kenapa? Karena agamamu tidak menyisahkan, tidak menyediakan jawaban. Iya, ini kan betel, bosku. Jadi kalau Anda kemudian itu memiliki ajaran benar, jangan takut untuk ditanyai. Karena kenapa? Pertanyaan-pertanyaan Anda saya sudah jawab semua. Sekarang pertanyaan saya satu pun tidak ada yang Anda jawab. Pertanyaan saya satu pun tidak ada yang Anda jawab. Contoh, kenapa di kitab Anda tidak disertakan original teksnya? Apa jawaban Anda kemudian? Silakan. Nah, belum sampai ke sana. Tadi jelaskan dulu. Quran Allahmu itu
Itu pertanyaan saya yang pertama. Sementara pertanyaan Anda, bagaimana Al-Quran Anda turun? Saya sudah jawab. Siapa yang membawanya? Saya Mana sudah Anda jawab? Data-datanya sudah saya kasih. Mana Anda jawab? Mana Anda Saya jawab? pertama, Anda tidak bisa jawab. Al-Quran diwahyukan dengan bahasa Arab. Sampai hari ini originalnya masih ada. Kitab Anda katanya dituliskan dalam bahasa Yunani. Kenapa sampai hari ini kitabnya Anda tidak pernah menggunakan bahasa Yunani? Apa Wahyu yang itu apa? diumpetin di Wahyu sana itu apa? rupanya? Wahyu itu apa? Wahyu itu Nah, apa? pindah lagi kan? Pindah lagi. Coba. Diwahyukan Anda kata lagi siapa dia. yang wahyu? Hanya Siapa bisa memberikan wahyu? bertanya, Siapa tapi memberikan tidak wahyu itu? Bisa ditanya. Itulah Siapa memberikan Anda, wahyu itu? Pak Siapa Pipo. memberikan wahyu? Itulah Anda, Pak Pipo. Agama Anda tidak sanggup kemudian untuk menampung semua pertanyaan untuk mengkritisi agama Anda, kitab Anda. Al-Quran beda dong. Al-Quran ketika ditanya semua lengkap jawabannya. Ketika saya tanya, apa alasannya kenapa kitab Anda tidak dituliskan original teksnya di dalam kitab Anda? Kenapa? Papa, kenapa, Pak? Malu ya? Malu ya kalau bahasa Yunani. Roh Kudus itu berbentuk. Roh Kudus itu berbentuk. Berbentuk apa dia Roh Kudus? Ayo Pak, semangat Jangan Pak. ketawa, Satu pertanyaan saya tolong dijawab satu aja Pak. Satu aja. Supaya Anda saya katakan agama Anda saya itu sudah jelaskan tadi, saya bacakan ayatnya melalui Bibel saya. Ya, saya tanya kepada Anda, kenapa Bibel Anda tidak menggunakan bahasa Yunani? Atau minimal menyertakan bahasa aslinya, supaya kita bisa tahu bahwa terjemahannya sudah sesuai dengan aslinya. Roh Kudus itu Anda kata Roh Kudus mengilham. Roh Kudus itu berbentuk Roh Kudus. Berbentuk Roh Kudus. Di Quranmu berbentuk. Di mana dikatakan Roh Kudus berbentuk? Ini yang Anda tantang saya selalu. Kamu mengerti arti Roh Kudus. Kamu mengerti arti Roh Kudus. Anda itu tidak menyediakan waktu dan ruang, apalagi jawaban untuk membela Anda. Ketika iman Anda saya tanyai, apa yang Anda lakukan sekarang? Roh Kudus, Al-Quran, Wahyu, itu apa? Itu yang disediakan agama Anda ketika agama Anda ditanyai. Kamu mengarang bebas, tidak kamu hormati Quranmu dan hadismu. Jelaskan bagi saya. Ketika Roh Kudus ditanyai itu oleh orang seperti luar, apa Roh Kudus yang memberikan itu? Kamu katakan Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu berbentuk atau tidak? Sekarang saya tanya kepada Anda. Enggak, saya jawab dulu itu. Jawab dulu. Roh Kudus itu saya berbentuk. sudah jawab. Roh Kudus itu kadang datang dalam rupa laki-laki, kadang dalam rupa aslinya kepada itu makhluk. Itu makhluk. Ya, jelas makhluk, Pak. Jelas makhluk, Pak. Di mana Roh Kudus makhluk? Coba jelaskan di mana Quran Anda mengatakan makhluk Roh Kudus, di mana? Coba buka. Oh, jelas Roh Kudus itu makhluk. Buka. Karena Ada itu Yesus makhluk di dalam Roh Kudus. mengatakan Roh Kudus itu adalah makhluk. Buka ayatnya. Di hadis pun buka. Buka. Kan? Yesus juga mengatakan bahwa mana ayatnya? Mana ayatnya di Quranmu di hadis Roh Kudus berbentuk? Mana? Lukas 1 mana pada berbentuk bulan Roh Kudus di hadismu? Mana di Quranmu berbentuk Roh Kudus? Mana? Datang kepada Maria. Mana itu berbentuk? Di mana bentuknya? Di mana bentuknya? Punya kaki, punya mata, punya jelas benar-benar. Di mana bentuknya? Anda katakan Roh Kudus berbentuk. Bentuknya kayak mana bentuk Roh Kudus? Bagaimana bentuknya? Dalam rupa malaikat. Tidak bisa digambarkan. Roh Kudus yang saya tanya, kamu bukan malaikat. Roh Kudus itu hanya datang kepada siapa? Bentuknya bagaimana? Berapa besar dia Roh Kudusnya? Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, bagaimana dia berbentuknya? Bentuknya apa? Diterangkan di dalam surah An-Najm ayat 100 ayat 13 dan 14. Di situ dikatakan walaqad ra. Ya, sungguh dia Muhammad benar-benar telah melihat daripada Jibril atau Roh Kudus pada waktu yang lain, yaitu ketika dia berada di Sidratul Muntaha. Itu Al-Quran, Pak, yang menerangkan. Nah, lalu kemudian di dalam surah At-Takwir ayat 22-23, Rasulullah Muhammad SAW bukanlah orang yang salah. Sesungguhnya dia adalah Nabi Muhammad benar-benar telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Ini adalah jawaban yang sudah saya serahkan kepada Anda. Al-Quran siap untuk diuji. Sekarang saya mau uji kitab Anda. Kenapa kitab Anda tidak menggunakan original teks bahasa Yunani? Ada apa? Jawab. Aku di-mute semua. Aku mute sendiri diriku. Supaya aku dikatakan mampu menjawab cuman karena di-mute. Itu cuma. Ayo Pak Pipo, jangan malu-malu Pak. Kalau Anda ingin Roh Kudus itu Muhammad, Anda kata Roh Kudus itu Muhammad, begitu? Sekarang giliran Anda menjawab. Jawab dulu. Roh Kudus itu Anda katakan Muhammad. Menit, tidak jawab dulu. Pertanyaan saya yang Anda jawab. Aku bertanya, Quran tidak terpahami.
Itu hadis pun tidak sampai habis. bahwa Hanya saya bertanya kepada Anda. Agama Anda tidak menjadikan Anda mampu menjawab semua pertanyaan orang-orang di luar Kristen. Roh Kudus itu Islam, Al-Quran, kamu katakan Roh Kudus adalah Muhammad. Roh Kudus adalah Muhammad. Al-Quran itu siap diuji. Al-Quran itu siap ditadaburi. Al-Quran itu siap dikritisin. Dan saya sudah buktikan malam ini. Tapi satu pun pertanyaan saya, Anda tidak berani jawab dari kitab Anda. Kenapa? Karena kitab Anda tidak menyajikan jawaban. Artinya Roh Kudus itu tidak ada pada diri Anda. Kalau Anda bertanya kepada saya, Roh Kudus itu Muhammad. Anda katakan tadi Roh Kudus Muhammad, betul. Al-Quran mengatakan Roh Kudus itu saya Muhammad. menjelaskan kepada saya untuk menjawab apapun pertanyaan Anda. Wa ma kana hadzal Qur'an. Udah ngaji kau terus ngaji terus lanjut. Iya, lanjut. Walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi. Hebat kan? Lanjut. Udah ngaji kau terus ngaji terus. Ngaji terus lanjut. Untuk kemudian menjawab semua Roh pertanyaan. Kudus itu Anda katakan Muhammad, betul. Roh Kudus itu bekerja di mana rupanya? Ketika Bang Pipo ditanya, kenapa di kitab Anda tidak disertakan bahasa Yunani? Apakah itu Roh Kudus itu adalah apakah Roh Kudus itu yang Anda lakukan? Artinya Roh Kudus Anda itu tidur. Yang ada pada diri Anda itu bukan Roh Kudus, roh sobek, roh pakai rok yang Anda punya. Kalau Roh Kudus itu ditanyai, wahai Zuma, apa yang dijelaskan Al-Qur'anmu tentang pengutusnya yang membawanya? Langsung saya sahabat, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Wih, spontan karena Roh Kudus yang membimbing aku. Sekarang ketika aku bertanya kepada Paman Pipo, apa, kenapa, dan mengapa kitab Anda tidak menyisahkan bahasa aslinya bahasa Yunani? Apa jawaban Anda? Di-mute dirinya sendiri. Biar dianggap dia di-mute. Supaya dia tidak menjawab. Waktu tinggal 6 menit. Giliran saya bertanya, ternyata dia tidak kuat. Nah, sudah aku bilang, kau jangan ikut perang. Roh Kudus Anda katakan berbentuk Roh Kudus. Kamu mengerti pengertian Roh Kudus. Kamu mengerti pengertian Roh Kudus. Woi, pengertian Roh Kudus. Kamu katakan Muhammad Roh Kudus. Berarti Roh Kudus berbentuk. Woi. Dari ilmu apa kamu katakan Roh Kudus berbentuk? Ilmu apa kamu dapatkan? Coba. Qul nazzalahu ruhul qudus. Ngucap kau terus ngucap ngaji kau ngucap terus. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan benar. Untuk apa? Meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Untuk apa lagi? Untuk menjadikan petunjuk serta kabar gembira. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang berserah itu kan karanganmu, ucapanmu, kamu karang seperti itu kan? Wahuda wa busyra lil muslimin. Roh Kudus itu berbentuk. Roh Kudus itu berbentuk. Kata Yesus di dalam Yohanes 17 dan 16. Roh Kudus itu berbentuk apa dia Roh Kudus? Ketika Roh Kudus itu datang, maka dia akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Roh Kudus itu berbentuk menurut Anda. Di Quran Anda berbentuk Roh Kudus. Kan sudah kujawab tadi Om. Tadi saya sudah jawab. Lengkap jawaban saya. Dengarkan pertanyaan saya. Ketika dia datang kepada Rasul Muhammad SAW, kadang dia menyerupai laki-laki, kadang dalam bentuk wujud yang berarti berbentuk. Tadi kan? Ayatnya sudah saya bacakan. Berarti berbentuk. Menurut ayat itu berbentuk begitu. Menurut ayat itu berbentuk Roh Kudus. Iya. Dia berbentuk laki-laki ketika dia datang. Pengertian Roh Kudus di Quranmu cemana caranya pengertian Roh Kudus? Coba. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, itu udah jelas dia adalah penyampai firman yang datang kepada Roh Kudus dari Sallallahu Alaihi Wasallam itu diterangkan dari bahasa apa dikatakan dari bahasa apa dikatakan Roh Kudus berbentuk bahasa apa? Nahal 102 itu udah jelas. Bahasa apa berbentuk Roh Kudus? Giliran Anda mana? Kapan Roh Kudus ada berbentuk Roh Kudus. Pengertian Roh Kudus berbentuk. Bahasa apa mengatakan Roh Kudus berbentuk bahasa apa? Anda hanya bisa menangis dan hanya bisa bertanya. Apakah Roh Kudus Anda katakan berbentuk? Anda kemudian
Bahasa apa yang bisa mengatakan Roh Kudus berbentuk Nggak usah menjadi Anda terlalu makhluk? jauh membahas Roh Kudus karena Anda tidak punya Roh Kudus. Kenapa? Apa buktinya Anda tidak punya Roh Kudus? Karena Anda Dari tidak mampu bahasa menjawab apa pertanyaan kamu saya. dapatkan mengatakan Roh Kudus berbentuk? Bahasa apa? Al-Quran menerangkan begini, walakadarahu, ya itu jelas. Ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu melihat Jibril dalam rupa yang asli pada waktu yang Kamus lain. bahasa Indonesia, ambil kamus bahasa Indonesia dikatakan Roh Itu Kudus yang berbentuk. dikatakan oleh Al-Quran. Kamus bahasa Indonesia buat, ambil. Buka, kamu katakan berbentuk Roh Kudus, woi. Sidra yagsa. Itu tidak ada di dalam kitab Anda. Ketika Anda saya tanyai tentang kitab Anda sedikit aja, Anda nggak mampu. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada pada diri Anda. Sekarang saya tanya, kita buktikan apakah Roh Kudus ada pada diri Anda atau tidak. Kenapa Markus 7 nomor 6 tidak ada original teksnya dan kenapa hanya terjemahan dari tapi ada di dalam kata-kata kurung? apa Anda katakan Roh Kudus berbentuk? Kamus bahasa Indonesia dari mana kamu dapatkan Roh Kudus itu menjadi makhluk? Nggak bisa ya. Nah, nggak bisa dia menjawab kan? Di dalam kitab Anda, Markus 7 nomor 16, Markus 9 nomor 44, Markus 9 nomor 46, Markus 11 nomor 26, Markus 15 nomor 28, semuanya di dalam kurung. Padahal itu adalah terjemahan. Ini apa? Masukna. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam kisah para rasul. Di kisah para rasul 8:37, kisah para rasul 15 nomor 34, kisah rasul 24 nomor 7, kisah rasul 28 nomor 29. Semuanya terjemahan dan semuanya di dalam kurung. Ada apa Roh rupanya? Kudus Anda Kok di katakan dalam tadi kurung? berbentuk. Kok Jangan di kemana-mana dalam kau kurung? dulu. Jangan Ada kemana-mana kau apa dulu. ini? Ada apa rupanya? Matius 18 nomor 11 terjemahan saja dan juga ada di dalam kurung. Ada apa? Matius 17 nomor 21, Matius 21 nomor 44, Matius 23 nomor 14. Semuanya di dalam kurung. Ada apa? Kenapa maksudnya ada di dalam kurung, ada di luar kurung? Ini apa jawabanmu, Pak People? Silakan. Roh Kudus Anda katakan berbentuk dari bahasa apa? Kamu bahasa apa? Kamu dapat bahasa Sanskerta? Bahasa Inggris, bahasa Belanda berbentuk bahasa Roh Kudus. Matius 17 nomor 21, Matius 21 Bahasa nomor apa 44, kamu dapatkan Matius berbentuk 23 menjadi nomor hujur Roh 14. Kudus? Hanya Woi. terjemahan dan semua dituliskan di dalam kurung. Bahasa aslinya apa rupanya? Kenapa bisa kayak begitu jadinya? Roh Kudus Anda katakan berbentuk wujud dari bahasa apa kamu dapatkan Roh itu? Kudus ketika datang kepada Maria, datang dalam rupa laki-laki. Ya kan? Nah, udah jelas tuh. Roh Kudus datang dalam rupa laki-laki pada bulan Tapi Anda katakan tadi Roh Kudus itu adalah Muhammad Roh Kudus. Dan ternyata Roh Kudus yang Anda datang itu katakan adalah Muhammad. sosok laki-laki yang menjelma di depan Maria dan mengatakan, aku adalah Di malaikat mana Tuhan Roh yang Kudus diutus menjadi kepada Muhammad? Anda katakan Roh Kudus. Roh Kudus pengertian Roh Kudus apa? Oke teman-teman, kita saksikan malam ini ternyata Bang Pipo tidak ada ilmunya. Dia punya kitab, dia punya agama, tidak bisa membantunya ketika ada orang luar yang bertanya tentang dirinya. Dari Padahal dasar mengaku apa kamu katakan dia Muhammad adalah Roh anak Kudus? Tuhan. Dari dasar apa? Dasar Tadi apa coba, Muhammad Roh Kudus? coba kita dengarkan tadi ketika dia mulai pembukaan. Ya Tuhanku, berikan rahmatmu kepadaku, berkati anakmu ini, aku akan berdebat dengan Zuma. Ternyata Tuhannya tuli, tidak mendengarkan, karena ketika ditanyai Tuhannya tidak mampu memberikan petunjuk untuk memberikan jawaban. Subhanallah. Panggil Allahmu bagi kamu supaya kamu tahu. Panggil Allahmu itu. Roh Kudus yang ada di Kristen itu teman-teman adalah kata Roh Kudus yang diambil di Al-Quran. Makanya Roh Kudus yang dimaksud berbentuk apa menurut Quran dan hadis Roh Kudus? Halusinasi, sehingga saya mengatakan mereka ini adalah umat tuyul, tukang tahayul. Hanya pikiran sendiri dikatakan adalah ini adalah bisikan rohana. Rohaye. Berbentuk apa Roh Kudus? Anda katakan Muhammad Roh Kudus. Waktu habis. Apakah masih terus berlanjut atau lanjut? Lanjut. Pak Pipo kasihan. Dia hanya punya rohaye. Rohana, rohaye dia punya, nggak bisa apa-apa dia. Pak Pipo tadi sudah berdoa, ini kok langsung kesurupan Pak Pipo ini. Enggak, bukan dia. Dia nggak bisa ngapain. Soalnya gimana Pak Pipo?
Lanjut. Udah habis. Timernya Lanjut. udah habis. Baik, lanjut lagi. Tambah. Kasihan kalau lanjut. Tadi Anda nggak bisa ditambah menjawab marah-marah, sekarang Nggak minta marah. tambah. Kamu yang nggak. Lanjut. Ini nggak konsisten, Udahlah, Pak Pipo. Lanjut. Udahlah Pak Pipo. Kamu mundur. Bukan mundur saya, kasihan aja. Lanjut. Kalau kamu nggak mundur, maju. Berdoa saja tadi. Kamu sebagai laki-laki. Oke. Sekarang menurut Pak Pipo yang ada Roh Kudus di dalamnya, Suma atau Pipo? Kamu katakan tadi Roh Kudus Muhammad. Nah, sekarang saya tanya. Kamu katakan tadi Roh Kudus Muhammad. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, saya ingin tanya. Menurut Pak Pipo, Roh Kudus itu ada pada diri Bang Suma atau ada pada diri Bang Pipo? Kamu katakan tadi Muhammad Roh Kudus. Roh Kudus berbentuk. Tadi ternyata pertanyaan sederhana tidak bisa dijawab karena di dalam dirinya cuman ada roh yang pakai rok mini, yaitu rohaye, rohaye. Itu yang ada di dalam diri Anda. Sosok kamu roh yang pakai dengarkan Juma. Kamu akan blank malam ini saya buat. Kan blank. Kebalik, Aku bingung ini Bos. siapa yang nggak konsisten nih. Tadi dikasih waktu panjang, Pak Vivo nggak mau. Kebalik, dengarkan. Bos. Dia yang mengatakan Muhammad Roh Kudus. Pengertian Roh Kudus dari segi mana kamu katakan itu menjadi berwujud? Bahasa apa kamu dapatkan bahwa Roh Kudus itu ada wujudnya? Coba saya tanya Anda. Ini Ya gimana kan? Bang Zuma? Apakah terus? Ya kan malaikat Jibril pernah datang kepada Dari Maria. kamus mana kamu katakan bahasa Roh Kudus berbentuk ada wujudnya? Ilmu apa kamu dapatkan? Yang datang kepada Abraham katanya di Kejadian 18 Bukan itu. berbentuk laki-laki. Dengarkan baik-baik. Kamu katakan Muhammad Roh Kudus. Yang datang Kata Roh kepada Kudus, Musa juga pengertian Roh demikian. Kudus, pengertian Roh Ya Kudus kan? dari kamus mana kamu dapatkan? Terus yang datang kepada Maria juga laki-laki. Kamu Siapa yang rupanya mengatakan dia? tadi Roh Dialah Kudus, Muhammad Roh Kudus. Itu, Woi. gitu loh. Bagaimana kamu carakan mengatakan Muhammad Roh Kudus? Kata Roh Kudus, pengertian Roh Kudus apa? Kan tadi saya sudah jawab, Pak. 30 menit waktu kita itu, saya aja yang menjawab. Apa Anda jawabanmu? bisanya cuma- Apa jawabanmu? Nah, itulah anehnya Anda. Tidak bisa kemudian menjawab dan tidak bisa menerima jawaban. Makanya aku bilang yang Jawabanmu ada apa? pada Kamu diri Anda katakan itu jawab, adalah dengarkan. rohaye. Jawabanmu. Rohayu. Roh Anda cuman pakai daster. Dijawab pun tak mengerti jawaban. Bertanya pun tak ngerti apa yang ditanyakan. Artinya agama Anda membuat Anda goyang sikit, goyang kiri, goyang kanan. Sedeng. Gitu Pak Pipo. Anda katakan Roh Kudus berbentuk. Coba jelaskan bagi saya, dengar dulu. Coba jelaskan bagi saya dari mana kamu dapatkan Roh Kudus berbentuk. Kata-kata Roh Kudus pengertian itu dari kamus mana kamu katakan itu berbentuk. Coba. Kan tadi saya sudah katakan kepada Bapak. Di kamus bahasa Indonesia dikatakan Roh Kudus Rasul berbentuk. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam Al-Quran, Pak, dalam surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 18 malahan saya katakan kepada Anda bahwa Rasul Muhammad SAW itu melihat Jibril, Pak. Berarti dia berbentuk. Bukan Jibril, Anda katakan tadi Roh Kudus berbentuk. Anda katakan Jibril itu adalah Roh Kudus, Pak. Hanya di ajaran pagan. Di mana itu? Baik. Jibril Roh Kudus dari mana itu kau dapatkan? Ada apa? Tadi kan udah kubacakan ayatnya kepada Bapak. Dari mana? Roh Kudus Jibril. Ruhul Kudus. Jibril Anda katakan Roh Kudus. Jibril mana? Jibril mana? Jibril mana? Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Udah kan? Udah kejawab kan? Semua menjadi saksi. Bang Suma menjawab pertanyaan Bang Vipo. Sekarang dengarkan kata-kata saya, dengarkan pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Roh yang ada pada diri Bang Pipo. Kenapa di dalam kitab Anda tidak disertakan original teks? Contoh, Markus 7 nomor 16. Sudah Roh Kudus Anda katakan berbentuk berwujud Roh Kudus. Bagaimana bentuk Roh Kudus itu? Bagaimana bentuk Roh Kudus? Maka katakan malaikat Jibril Roh Kudus.
Ini kalau ini maunya dilanjut atau diterusin? Kalau misalkan diterusin, silakan diterusin. Tetapi kalau misalkan tidak diterusin, kita sudahi saja Pak Vivo, karena menurut saya ini sangat tidak kontrol sekali. Jadi karena sudah malam ya di sini, sudah setengah satu. Pak Ini saya Vivo. sambil tiduran, Dek. Jadi udah mundur kau cuma mundur. Jadi Mataku ini mundur. sudah tidur, mataku sudah nyenyak loh. Enggak mundur enggak. Enggak ada yang mundur Pak Pipo. Cuman Tadi kita saya buang-buang waktu saja. Awak katakan tadi sebelum Anda dengan saya diskusi, kalau tahu tahan 30 menit, Ini Anda saya kuat. tahan 30 menit. Anda Anda tugasnya cuma lanjut. bertanya. Tapi giliran saya bingung dengan semuanya. Sudah tadi dikasih waktu lebih dari 30 menit protes. Sekarang waktu cuma 30 menit sudah habis dari tadi, masih minta lagi waktu. Terus saya ini mesti gimana dong? Kan bingung saya jadi moderator. Masalahnya dia ini Pak enggak Vivo kuat, gimana? Dek. Dia enggak kuat, makanya dia cuma nyerocos bertanya terus. Dengarkan baik. Kalau dia kata-kata. kuat, Dengarkan cuma pasti waktu. dia Dengarkan pasang dulu. kuda-kuda untuk ditanyai. Dengarkan cuma. Dia hanya bisa nyerocos. Tadi saya katakan dari awal tadi. Dengarkan saya katakan dari awal. Udah saya Pak. baca Udah saya Pak, baca kabur Bibel. aja Pak, kabur Pak. Saya baca Bibel saya tadi mengatakan Nggak usah, Bibel Pak. itu, ayat itu. Sudahlah, menurut saya sudah saja Bang Zuma, karena Makanya dengarkan dulu kata-kata saya. Kamu berbicara dari Quran, dari hadis, menceritakan Quran dan hadis. Kamu karang-karang. Misalnya wong tua itu turane rak nek diomongi. Angel ra umum. Bingung. Yang ngarang-ngarang itu Anda, karena saya tidak melihat ada original teks. Gimana bahwa itu adalah betul? Bagaimana saya bisa tahu bahwa sesuai dengan original teksnya? Saya baca tadi Bibel saya menceritakan Bibel saya itu seperti itu. Dengarkan. Lalu kamu katakan tadi ayat pun tidak kamu jelaskan dari Quran dan hadismu, hanya kau ngaji-ngaji tentang ngaji-ngaji apa saya nggak paham. Nah, Lalu sekarang Anda yang saya tanya original teks kitab Anda mana? Lalu saya katakan kepada Anda katakan Muhammad Roh Kudus. Bentuk Roh Kudus itu pengertianmu Roh Kudus itu apa? Sudah. Artinya Anda harusnya sadar ya. Sudah. kitab Anda itu tidak Apa ada sudah? Sudah, nanti berdiskusi lagi, tapi ini ditutup dulu karena jujur terus terang saya juga udah ngantuk Pak Vivo, ini udah malam sama banget di sini. Pak Holi aja, Holi. Nanti diterusin dilanjutin Biar sama saya Pak jinakan Holi. nanti, biar saya jinakan. Iya. Nah, gini Josel. Sedikit dulu saya katakan. Kalau Anda tutup ya silakan. Dengar dulu Josel. Kalau Anda tutup silakan. Saya pun nggak melarang Anda tutup. Tapi beginilah diskusi dengan ini gurumu ini, karena dia selalu berkoar-koar nggak ngerti apa-apa. Jelas ya? Ya, silakan kalau Anda tutup, ya silakan. Silakan kalau Anda tutup. Tapi begitulah dia. Maka dari awal saya ilmu ketek menurut Bibel saya di dalam Bibel saya gitu. Closing ya. 5 menit masing-masing ya. Silakan waktu 3 menit untuk closing statement untuk Pak Vivo ngomong sendiri. Jadi 3 menit untuk Pak Vivo. Silakan. Untuk saya aja. Kalau dia gurumu itu nggak mau nanti. 30 menit saja Pak Vivo sendiri. Oke, begitulah ya. Oke, baik. Saya akan closing. Apa yang saya bacakan dari awal itu belum saya bacakan seluruhnya tentang Bibel saya. Saya akan berpaut kepada Bibel saya, maka saya tidak bisa mengarang-arang Bibel saya sesuai dengan pikiran akal saya. Bibel itu menentukan Tuhan saya. Bibel itu mengatakan saya siapa. Bibel itu yang kami bacakan, kami imani. Itulah membuat kami menjadi bermoral. Dan untuk mengetahui semakin baik, semakin hari, untuk bergaul, untuk berpatokan kepada apa yang di dalam ayat Bibel itu. Orang Kristen, kalau ada orang Kristen mengarang-arang Bibel itu tidak bisa. Kalau ada di karang-karang itu bukan karangan Bibel yang dikatakan di sini. Dan saya bacakan tadi, sesungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu yang menyatakan keputusan kepada hamba-hambanya para nabi. Amos 3 ayat 3 sampai 7. Dikatakan di sini, ini adalah beberapa contoh. Satu contoh, Daud mengatakan, Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. 2 Samuel 23 ayat 2. Yeremia mengatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Yeremia 1 ayat 9. Bagian terakhir, Yeremia 1 ayat 4 sampai 9. Allah menurut Yehezkiel, sampaikanlah perkataanku kepada mereka. Yehezkiel 2 ayat 7. Bagian pertama, ketika Zakaria ayat Yohanes membaptis dipenuhi oleh Roh Kudus, ia katakan bahwa Allah telah bicara
untuk nabi-nabinya yang kudus. Lukas 1 ayat 70. Dan inilah di dalam Bible kami, menuntun kami. Bible ini patokan kami, ini yang kami pelajari. Tidak bisa mengarang-arang seperti guru Anda. Hanya ngomong doang, terlalu banyak dia bicara tentang komik. Dia bacakan, maka seperti itu dia. Tapi apapun yang jelas dalam bahasan kita, Bro Juma, itu adalah suatu menambah pengetahuan kita. Dari awal saya katakan, kalau Anda bertahan 30 menit, Anda sudah bisa. Tetapi nyatanya Anda tidak pernah bertahan sama Pak Pipo. Karena Anda tidak pernah mengerti tentang Bible ini. Anda nol di dalam Bible Kristen. Di dalam iman Kristen tidak ada apa-apanya Anda. Karena Anda tidak mengerti. Anda sesat melalui Bible kalau Anda buat seperti itu. Tapi kalau Quran Anda buat, saya hormati Anda. Saya hormati Quran Anda. Saya hormati hadis Anda. Saya hormati Anda sebagai Muslim. Biarkan itu jadi solusi bagi kita masing-masing. Biarkan iman Anda dengan iman saya berjalan, kita tetap sahabat, merangkul satu sama lain. Karena negara kita, negara Republik Indonesia, kita gandeng tangan membangun negara kita sampai saat ini. Kalau ada kata-kata saya maafkan saya Pak Pipo, orang yang lemah yang banyak dosa. Sebagai manusia, sekali lagi, maafkan saya, siapapun di jom ini, yang dilecet, siapapun dia. Inilah di dalam keputusan saya. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kedua kali akan datang menjemput umatnya untuk membawa dia bersama-sama dengan dia ke surga yang senang dan yang kekal itu. Sekarang kita hidup di dalam negara Indonesia. Presiden kita Jokowi, kita gandeng tangan membangun negara kita, tetap bersahabat secara kemanusiaan. Iman biarkan itu berbeda. Tuhan dengan Tuhan saya pasti berbeda. Tidak akan pernah sama. Waktu habis. Oke, sama-sama. Ini Bang Zuma juga ya, closing ya, 3 menit ya. Silakan. Iya, baik. Jadi alhamdulillah ya teman-teman sekalian ya. Al-Quran itu tidak salah ketika dikatakan dirinya bahwa wahai manusia, kerjasamalah dengan setan-setan kalian untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Itu yang ada di dalam Allah. Jadi Al-Quran itu selalu bercerita tentang dirinya dan menantang semua kekuatan yang ada di atas muka bumi ini untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah. Sementara kitabnya teman kita Bang Pipo, jangankan mau diuji, dipertanyakan saja nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena memang bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu jelas. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin mim mithli. Buat semisal Al-Quran jika kalian ragu terhadap Al-Quran. Silakan aja penolong-penolong kalian untuk membentuk sebuah buku bernama apapun itu, kemudian Anda coba bandingkan dengan Al-Quran. Tapi adakah kemudian di kitabnya orang seberang yang mau kemudian kitabnya diuji? Tak akan pernah bisa. Kenapa? Karena itu bukan firman Tuhan. Apa bukan firman? Buktinya, dia tidak menyajikan original teks. Malu-malu dia. Kalau dia firman Tuhan, pasti siap untuk diuji. Karena dia tidak siap diuji, maka original teksnya diumpetin. Kenapa kalau diumpetin original teksnya? Karena kalau ada kesalahan di terjemahan atau yang tidak rasional, oh mungkin ini salah terjemahan saja kali. Coba kita cari original teks. Mana original? Nggak ada. Oh ini terjemahan aja. Nggak mungkin firman Tuhan salah ini. Original teksnya ini pasti benar. Tapi mana original teksnya? Ada di sana. Ada di museum ini. Ada di sana di museum ini. Oh di mana? Di sana. Jadi ini terjemahan salah ya? Mungkin saja salah. Tapi original teksnya tidak mungkin salah. Terus mana original? Di sana original teksnya. Nah inilah bukti bahwa kitab mereka itu tidak siap untuk diuji oleh ilmu pengetahuan, zaman, dan juga perkembangan ilmu yang dimiliki oleh anak keturunan Adam. Nah kalau kita berbicara mengenai kebenaran mutlak di dalam sebuah kitab, maka tentu kitab itu akan menyajikan dirinya. Saya katakan tadi, di dalam kitab teman Kristen penuh dengan terjemahan. Dan ada di antara terjemahan itu hanya menyisahkan tanda kurung. Dan ada perkataan-perkataan di dalamnya. Seperti Lukas 17, nomor 36, dan seterusnya yang saya katakan kepada Anda tadi. Capek saya menghafal. Hampir 1 minggu saya menghafal data-data yang dalam kurung di dalam kitabnya orang Kristen. Untuk didialogkan kepada orang Kristen yang konon katanya punya roh. Tapi ternyata malam ini, mulutnya hanya seperti, apa itu ya? Supaya dia tidak ditanyai kitabnya, dia habiskan waktunya selama 30 menit untuk menanya tentang Al-Quran. Alhamdulillah kita bisa jawab, hanya saja sayangnya dia tidak mengerti apa yang kita katakan. Demikian dari saya, salam tauhid.
kasih. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih untuk Pak Vivo dan Bang Zuma atas waktunya diskusi malam ini, meskipun ya begitulah, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan bagus ya. Apapun itu kita tetap harus saling menghargai. Pak Vivo, apabila ada kesalahan dalam ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Pak Vivo. Ya, terima kasih. Ya, kita tutup dengan doa ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke semua, sudah ditutup sekian. Terima kasih untuk semuanya. Ditutup dulu live-nya. Saya tutup.